Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Wang Lin. Saat jari itu jatuh, bumi ambruk dan runtuh. Pusat keruntuhan adalah lembah tempat Wang Lin berada. Gemuruh guntur bergelombang dan retakan besar muncul di dalam lembah. Retakan itu terus meluas hingga lembah itu terbelah menjadi beberapa bagian. Semakin banyak retakan yang muncul, dan dalam sekejap, lembah itu runtuh. Batu pecah yang tak terhitung jumlahnya meledak dan meledak menjadi debu karena tekanan tersebut. Akibatnya, lingkungan Wang Lin menjadi nyaman. Debu dari lembah yang runtuh bahkan tidak bisa terbang karena tekanan dari jari yang turun, itu disingkirkan dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Debut ini bergerak seperti ular piton yang sedang ditahan. Saat ini, 7 orang terbang keluar dari kota mata hantu, termasuk Chen bersaudara. Keterkejutan memenuhi mata mereka dan pikiran mereka bergetar ketika melihat jari raksasa itu. Cahaya 7 warna yang keluar dari jari keluar malam. Ketujuh orang itu tidak ragu-ragu dan tiba di 7 lokasi berbeda di kota mata hantu. Saat mereka meraung, pilar cahaya keluar dari pusat kota. Terdengar suara gemuruh yang keras dan kota itu benar-benar terbang ke langit. Ia terangkat ke udara seperti cakram dan terbang ke selatan. Namun, di bawah tekanan jari raksasa itu, kecepatannya melambat dan sejumlah retakan besar muncul di seluruh kota. Kota mata hantu berjuang untuk melarikan diri. Beberapa monster tua di kota mata hantu merasa tertekan karena terjebak dalam bencana seperti itu tanpa alasan, namun tidak ada satupun dari mereka yang berani mengatakan apapun. Semua orang dapat melihat bahwa jari raksasa itu milik penguasa sebenarnya dari planet Tian Yun, Sang Maha Melihat. Yang Maha Melihat ingin membunuh Wang Lin. Saudara Chen saling memandang tetapi tidak berbicara. Namun, ada ketakutan di mata mereka. Setelah merenung sebentar, Tuan Yi Chen mengatupkan giginya dan menyerang ke arah jari raksasa itu. Cahaya 7 warna menutupi langit. Bahkan jika Anda berada jauh, Anda dapat melihatnya dengan jelas. Lagi pula, jari ini terlalu besar. Tuan Yi Chen tidak pergi untuk membantu Wang Lin tetapi untuk menyaksikan pertarungan antara penghancur nirwana dan penggarap pembersih nirwana. Jika dia melewatkan ini karena rasa takutnya, dia akan menyesalinya seumur hidupnya. Ada orang lain yang memiliki pemikiran yang sama, seorang pemuda berwajah hitam. Meskipun dia tampak muda, dia mengeluarkan aura kuno dan menyerang ke depan. Sedangkan orang lain, mereka tidak punya nyali. Saat Tuan Yi Chen bergerak maju, dia melihat pemuda berbaju hitam. Dia terkejut dan berpikir, penguasa kota-kota mata hantu punya nyali. Wang Lin membuka tangannya dan berdiri di tengah lembah. Tubuh Bai Wei yang terbungkus kristal es tidak jauh dari situ. Meskipun dia sudah mati, tubuhnya tidak rusak sama sekali oleh mantra All Seer. Kristal panggil hujan melayang di depan Wang Lin dan memancarkan cahaya lembut. Ada juga pusaran uap udara yang seolah berputar mengelilingi kristal. Wang Lin mengangkat kepalanya dan melihat jari yang semakin besar dan dekat sampai dia bisa melihat dengan jelas sidik jarinya. Ketika jari itu jatuh dari langit seolah-olah sedang menghancurkan seekor semut, rasa dingin yang mengejutkan muncul di mata Wang Lin dan dia berteriak, "Panggil hujan." Saat Wang Lin berkata, "Panggil hujan," sebuah ilusi muncul di belakang Wang Lin. Meskipun mustahil untuk melihat penampakan ilusi ini, mengingat sikapnya yang dingin, tidak sulit untuk mengenalinya sebagai King Sui. Ini adalah hantu King Sui yang tertinggal di dalam kristal. Hantu King Sui mengangkat tangan dan membentuk segel. Lalu dia menunjuk kristal di depan Wang Lin. Kristal itu bergetar dan berputar dengan cepat sebelum cahaya cemerlang melesat ke arah jari raksasa yang turun menuju Wang Lin. Ketika mendekati jari, kristal itu mengeluarkan pancaran cahaya yang tak terbayangkan. Cahaya ini sangat kuat, dan jika manusia melihatnya, mata mereka akan membusuk dan mati. Bahkan jika seorang yang cerdas melihatnya, mata mereka akan binasa. Jika budidaya mereka kurang, tubuh mereka akan langsung menghilang. Apalagi dengan tubuh dewa kuno Wang Lin, matanya terasa sakit saat melihat cahaya. Untungnya, itu menghilang dalam sekejap. Namun, Tuan Yi Chen, yang sedang menonton dari kejauhan, tidak seberuntung itu. Dia hanya merasakan sakit di matanya, dan langsung terasa seperti jarum perak yang tak terhitung jumlahnya menembus dirinya.
Karena ketakutan, dia dengan cepat memutar energi asal di dalam tubuhnya dan baru pulih setelah beberapa saat. Sedangkan penguasa kota mata hantu, pemuda berkulit hitam, tingkat budidayanya lebih rendah dari Master Yi Chen, hanya di puncak korporeal yang. Dia mengerang sedih dan dengan cepat mundur dengan mata terpejam. Air mata keluar dari matanya, tapi dia tidak panik. Sebaliknya, dia menamparkan tasnya dan sejumlah besar botol pil muncul. Dia menelannya dan kemudian menutup matanya untuk menjaganya. Tapi akal sehatnya masih berkembang untuk mengamati pertempuran ini dengan cermat. Saat kristal itu bersinar terang, kristal itu menyusut dengan cepat. Dalam sekejap, lebih dari 30% menghilang, 30% kristal yang hilang membentuk setetes hujan dan jatuh. Begitu turun, tetesan air hujan terus menyebar. Dalam sekejap, banyak tetesan air hujan di hadapan Wang Lin. Hantu King Sui menyumbang lengan bajunya dan kemudian tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya bersiul sebelum menyerang jari raksasa itu. Energi asal dalam jumlah besar berkumpul dengan gila-gilaan dan memasuki setiap tetesan hujan. Menimbulkan yang mengguncang surga menggema di seluruh planet Tian Yun saat tetesan air hujan yang tak berujung dengan jari yang turun dari langit. Bang, 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 bang. Gemuruh tak melonjak di langit. Jari raksasa itu benar-benar berhenti sejenak di bawah mantra King Sui. Namun, cahaya 7 warna bersinar terang saat tetesan air hujan mengenai jari dan runtuh. Jari itu hanya berhenti sejenak sebelum menekan lebih cepat. Seolah-olah segala sesuatu yang menghalanginya akan dihancurkan tanpa ampun. Tetesan air hujan yang tak terhitung banyaknya semuanya runtuh dan jari itu tiba-tiba menyentuh kristal panggil hujan. Tepat pada saat ini, tangan Wang Lin membentuk segel dan dia menunjuk ke arah kristal sambil berteriak, "Panggil hujan." Kristal itu meledak, dan saat pecah, hantu King Sui di belakang Wang Lin melangkah keluar. Kecepatannya sangat cepat, meninggalkan bayangan. Ia memasuki kristal saat ia pecah dan berubah menjadi lebih banyak tetesan air hujan yang berkumpul di jari. Kali ini bukan tetesan air hujan yang tak terhitung jumlahnya, semuanya mengembun menjadi satu tetes hujan. Tetesan hujan ini mengeluarkan cahaya merah dan sedikit sentuhan alam ji. Itu langsung diucapkan dengan mantra All Seer. Saat mereka menulis, tetesan hujan merah mengeluarkan aura ganas dan tak terduga membentuk pusaran. Pusaran yang berputar dengan riak 7 warna di luar jari. Riak 7 warna itu segera runtuh tetapi kemudian berubah menjadi 7 naga dengan warna berbeda yang melingkari jari dan meraung seperti orang gila. Setelah memecahkan riak 7 warna, tetesan hujan merah langsung menyentuh jari yang dikirim oleh All Seer. Gemuruh, 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 gemuruh. Jari raksasa ini tidak berhenti dan turun dari langit menuju Wang Lin seolah ingin menghancurkan seekor semut. Namun, ada titik merah kecil di tengah jari raksasa itu. Ia masuk lebih dalam dan terus-menerus menghancurkan segala sesuatu yang dilewatinya. Kemudian tiba-tiba benda itu roboh dan menimbulkan badai di dalam jari tersebut. Saat jari itu ditekan, Wang Lin menjadi murung. Dia merasa seperti langit runtuh, tapi ada kilatan rasa dingin di matanya. Yang Maha Melihat bahkan tidak menanyakan yang ekstrim kepadaku. Ada yang lebih dari ini. Wang Lin menghela nafas, tapi niat bertarungnya tidak berkurang. Matanya berbinar saat dia menggenggam tas pen tangan muncul di genggamannya. Fragmen ini diberikan kepada Wang Lin oleh Master Flamespark setelah Wang Lin mencapai prestasi besar bagi All Heaven. Saat jari raksasa itu turun, hembusan angin kencang muncul seolah ingin memanjangkan nyawa Wang Lin. Tanah di sekitar Wang Lin runtuh sekali lagi. Area di sekitarnya sudah ambruk, dan sekarang semakin ambruk. Di bawah gemuruh yang menggelegar, tubuh Wang Lin tenggelam ke tanah. Matanya menyerah saat dia meraung dan tangannya membentuk segel. Fragmen alam surgawi terbang ke udara dan tumbuh hingga tak terduga menjadi sebuah benua. Sekilas, benua ini seakan terbentang selamanya. Itu seperti perisai tebal yang memisahkan Wang Lin dari jari raksasa itu. Jari itu langsung menekan pecahan alam surgawi. Gemuruh keras menyebar ke seluruh planet Tian Yun, memicu gelombang kejut di bumi. Sepertinya seekor naga bumi sedang bergerak di bawah tanah. Retakan dalam jumlah besar muncul di pecahan alam surgawi. Namun, pecahan alam surgawi tidak runtuh. Jarinya terangkat, dan saat hendak menekannya lagi, kekuatan di dalam kristal panggil hujan tiba-tiba meledak. Keluaran cahaya keluar, dan itu sangat mengejutkan. Jari raksasa itu tertusuk lampu merah. Itu penuh dengan lubang,
menyebabkan energi asal yang sangat besar di dalamnya menghilang dengan cepat. Saat jari terangkat, jumlah lampu merah bertambah. Jari raksasa itu bergetar dan sepertinya akan roboh. Saat ini, tubuh Wang Lin memasuki fragmen alam surgawi dan muncul di atasnya. Matanya sangat dingin saat tangan mengepal dan dia melayangkan pukulan. Wang Lin telah menunggu dan mempersiapkan lama untuk pukulan ini. Energi asal di dalam tubuhnya menyatu dengan kekuatan dewa kuno ketika dia menutupinya. Saat pukulannya keluar, seolah-olah dunia telah berubah warna. Dari jauh, tinju Wang Lin terlalu berbeda dengan jari raksasa itu. Namun, pukulan ini menciptakan badai yang berubah menjadi naga marah yang mengaum dan menyerang jari yang roboh. Saat ini, tangan kanan Wang Lin dihentikan dengan jari itu. Terjadi ledakan keras, dan tubuh Wang Lin terlempar ke belakang dan dia mundur beberapa langkah pada pecahan alam surgawi. Dengan setiap langkah yang diambilnya, dia meninggalkan jejak kaki, dan terdengar suara letupan dari tubuhnya. Melihat kembali ke jari raksasa itu, lebih banyak lagi lampu merah yang menyala hingga tertutupi olehnya. Pukulan Wang Lin telah menyebabkan titik roboh, dan jari tersebut mulai tahap terakhir keruntuhannya. Setelah beberapa langkah, Wang Lin tanpa ampun menendang dengan kaki enkripsi dan menyerangnya. Gemuruh, 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 gemuruh. Wang Lin melontarkan 4 pukulan berturut-turut. Kekuatan dewa kuno keluar dari tubuhnya dan mendarat di jari. Setelah beberapa saat, jari itu hancur total dengan keras dan tersebar menjadi untaian energi asal. Itu menimbulkan banyak dibak dan menciptakan badai pasir saat ditayangkan. Di bangsek takdir surgawi, di atas puncak dengan cincin 7 warna, mata sang pelihat menampakkan cahaya aneh dan dia merangkum, "Aku tidak mengira anak ini memiliki harta karun seperti itu." Lalu dia mengangkat tangannya dan memintanya. Hembusan angin muncul dan kemudian ditutupi oleh cahaya 7 warna. Itu langsung berubah menjadi naga 7 warna yang mengeluarkan suara gemuruh dan menyebar ke langit. Naga angin 7 warna ini memiliki panjang 1000 kaki, dan saat bergerak, ia memicu badai besar. Ia mengeluarkan banyak debu saat bergerak, dan bahkan awan pun membuka jalan untuknya. Itu terlalu cepat, dan hampir dalam sekejap, ia mendekati Wang Lin. Ekspresi Wang Lin menjadi suram saat dia menatap naga 7 warna itu. Naga ini terbentuk murni oleh angin dan terlalu cepat. Itu juga mengeluarkan aura yang kuat, seolah siap untuk memperdalamnya. Naga ini bukan sekedar naga, ia mengandung roh naga asli. Mata Wang Lin menjadi dingin. Allseer, apa yang dia pikirkan? Apakah dia benar-benar membuat kesalahan dalam ramalannya tentang yang ekstrim? Wang Lin menghela napas. Dia telah bertemu banyak orang dalam hidupnya, tapi yang maha melihat adalah satu-satunya yang tidak bisa dia pahami. Itu sama ratusan tahun yang lalu, dan ratusan tahun kemudian masih sama. Meskipun ini tampak seperti kesimpulannya sendiri, itu semua adalah bagian dari rencana yang maha melihat. Pada saat ini, Wang Lin murung dan semakin lelah sebagai sang pelihat. Maha melihat, jika saya tidak mengambil yang ekstrim, akan ada bayangan di hati Dao saya. Namun, sekarang setelah saya mengambil yang ekstrim, rasanya seperti saya termasuk dalam rencana yang maha melihat. Ini adalah skema berlapis ganda, dan aku akan terjatuh ke dalamnya, entah aku mengambilnya atau tidak. Apa sebenarnya tujuan Allseer? Apakah hanya untuk membuat celah di hati Dao saya untuk menempatkan bayangan di hati Dao saya bahwa dia tidak pernah salah? Saya khawatir Bai Wei mengira idenya yang tiba-tiba akan membuat Sang Maha Melihat melakukan kesalahan. Dia tidak berpikir bahwa guru telah meramalkan gagasannya yang tiba-tiba ini. Tidak peduli apakah yang ekstrim ini akan diterima atau diserahkan kembali kepada Yang Maha Melihat, sebuah cacat akan muncul di hati Daoku. Bayangan dirinya yang tidak pernah salah akan muncul di hati Dao saya, tidak peduli apa yang saya lakukan. Bagaimana tepatnya saya memecahkan jebakan ini? Saat Wang Lin menatap naga angin yang mendekat dengan cepat, ratusan ide melintas di benaknya. Jika saya membuang yang ekstrim ini, tidak masalah. Bahkan jika saya tidak masuk ke dalam perangkap ini, saya akan tetap masuk ke dalamnya, itu tidak akan mengubah apapun. Membuangnya hanya berarti membodohi diri sendiri. Apapun yang terjadi, saya tidak bisa mengembalikannya ke Yang Maha Melihat. Jika aku melakukannya, itu berarti aku kalah dalam konfrontasi ini, aku benar-benar gagal. Jika saya akan mengembalikannya, lalu mengapa bermusuhan? Aduh, namun, jika aku tidak bertahan,
aku masih akan jatuh ke dalam perangkap Olsir, sepertinya semuanya sudah diatur untuk mempengaruhiku di kebuntuan ini. Yang Maha Melihat pasti punya alasan yang lebih dalam untuk semua ini. Mungkin ini hanya langkah pertama dari rencana untukku. Sama seperti hari yang ekstrim bagi Bai Wei, ini hanyalah permulaan. Saya tidak tahu apa tujuan Olsir, tapi jika saya ingin melawan, saya harus membuatnya salah perhitungan sekali. Sekali saja, dan sebuah pembukaan akan muncul di Olsir yang sempurna. Hanya dengan begitu saya dapat memecahkan jebakan ini dan menemukan cara untuk hidup. Wang Lin memandang ke langit saat naga angin berlari ke arahnya. Raungan naga masuk ke telinga. Hancurkan jebakannya. Untuk membuat Olsir benar-benar salah menghitung sekali. Wang Lin merasa kepalanya seolah akan meledak saat berbagai pikiran melintas di kepalanya. Raungan naga angin semakin dekat. Pada saat ini, cahaya 7 warna menyelamatkan langit dan naga angin turun untuk menyalakan Wang Lin. Ada kilatan rasa dingin di mata Wang Lin. Jika naga angin adalah mantra murni, dia tidak akan bisa menolaknya, tapi mantra itu mengandung roh naga. Wang Lin tidak akan pernah bisa melupakan bagaimana mahkota itu menangkap naga emas sejati yang dikunci. Tangannya tergeletak di atas tasnya dan Wang Lin hendak mengambil mahkotanya. Namun, pada saat ini, sebuah tawa datang dari jauh dan lautan api muncul di kejauhan. Kilin merah tua muncul di dalam nyala api. Kilin ini sangat ganas dan matanya bersinar. Di punggung duduk seorang lelaki tua kurus. Itu adalah pedang suci Ling Tianhou. 4 pedang asal mengelilingi Ling Tianhou. Pedang energi dahsyat yang mereka keluarkan bisa menembus langit. Tatapan tajam Kilin menyapu dan bahkan tidak melihat ke arah Wang Lin, ia menatap naga angin yang diselimuti cahaya 7 warna. Jika bukan karena Ling Tianhou, ia pasti sudah menyerang dan bertarung dengan naga angin. Ling Tianhou melompat dari Kilin dan tersenyum ke langit. Olsir, suatu kebetulan sekali. Saya kebetulan lewat, tetapi saya tidak berpikir saya akan melihat Anda menghukum murid Anda lagi. Dia melepaskan Kilin, dan tiba-tiba ia mengeluarkan suara gemuruh yang memicu lautan api sebelum menyerang naga angin. Naga angin terlibat perkelahian. Ini terjadi terlalu tiba-tiba. Mata Wang Lin berbinar saat mundur beberapa langkah, dan dia memegangi Ling Tianhou. Salam, Santo Pedang Senior. Ling Tianhou memandang Wang Lin dengan penuh arti. Kekaguman memenuhi matanya dan dia berkata, kultivasimu harus sangat bagus untuk bisa memblokir jari Maha Melihat yang bisa mengubah takdir surgawi. Naga angin 7 warna dan Kilin bertarung satu sama lain, menyebabkan tak berujung yang melanda seluruh dunia. Naga angin 7 warna mengeluarkan asap. Kilin bahkan lebih ganas karena dikelilingi oleh lautan api. Nyala api ini menyebar, dan angin tidak hanya tidak menghasilkan apinya, tetapi juga membuatnya semakin kuat. Namun, naga angin 7 warna itu terbuat dari angin, jadi tidak berwujud. Sekalipun tubuhnya roboh, ia akan segera terbentuk kembali. Ia memiliki tubuh naga yang tidak bisa dihancurkan. Hasilnya, kedua binatang itu sangat setara. Dampak kuat yang mereka ciptakan tidak lebih lemah dari 2 kekuatan yang kuat. Wang Lin berdiri di atas pecahan langit. Dengan satu ujung kakinya, ia menyusut dan mulai berputar di sekelilingnya sebagai perlindungan. Menanggapi kata-kata Ling Tianhou, Wang Lin dengan tenang berkata, "Terima kasih, senior, atas pujian Anda. Saya juga bingung dengan masalah hari ini. Saya tidak tahu apa yang saya lakukan hingga menyinggung perasaan guru hingga membuatnya membacakan mantra untuk membunuh saya di sini." Ling Tianhou tertawa dan berkata, "Orang tua ini telah melihat hal seperti itu terjadi berkali-kali." Saat itu, tanpa menunggu Ling Tianhou selesai berbicara, sebuah suara kuno bergema di seluruh dunia. "Ling Tianhou, kamu terlalu banyak bicara. Saya dapat menanggung apapun yang Anda lakukan, tetapi Anda tidak dapat mencampuri urusan sekte takdir surgawi saya tanpa alasan. Jika kamu tidak pergi dalam waktu 3 tarikan napas, jangan salahkan orang tua ini karena secara pribadi memaksamu pergi." Ling Tianhou memutar matanya, memancarkan dingin, dan berteriak, "Menurutmu, Yang Maha Melihat, apakah aku, menyanyikan pedang suci, takut padamu? Jika Anda ingin bertarung, ayo bertarung, saya ingin melihat seberapa kuatnya Anda." Wang Lin dengan cermat mendengarkan pengobatan mereka. Meskipun tidak ada jejak dari Olsir, dengan kemampuannya, hanya butuh waktu sekejap untuk tiba. Wang Lin selalu bingung tentang suatu hal.
Saat itu, dia terlalu lemah untuk berpikir terlalu banyak, tapi bagaimana dia juga dianggap sebagai seorang ahli yang kuat. Bagaimana mungkin dia tidak melihat perbedaan antara Ling Tianhou dan Yang Maha Melihat? Ling Tianhou jauh lebih kuat dari Blood leluhur, tetapi dibandingkan dengan Master Flame Spark, King Sui, dan yang lainnya, dia jauh lebih lemah. Tidaklah tidak pantas untuk mengatakan bahwa perbedaan antara dia dan Yang Maha Melihat seperti langit dan bumi. Namun, Ling Tianhou telah berani melawan Yang Maha Melihat selama puluhan ribu tahun. Wang Lin sangat bingung dengan masalah ini. Mendengarkan nada All-Seer, sepertinya dia telah menahan Ling Tianhou berulang kali. Rahasia macam apa yang ada di antara mereka berdua? Wang Lin tetap diam dan mengamati dengan cermat. Kamu tidak mematuhi perjanjian. Suara All-Seer perlahan muncul. Meski tidak ada tanda-tanda senang atau marah, saat suara itu muncul, langit cerah tiba-tiba meredup. Matahari yang berangsur-angsur terbit dari timur tampak tertutup seluruhnya oleh mantra yang kuat. Dalam sekejap, dunia menjadi gelap. Ekspresi Ling Tianhou menjadi serius saat dia menunjuk lengan bajunya yang besar dan pedang asal di belakangnya menusuk ke dalam, melepaskan pedang energi yang mengerikan. Jadi bagaimana jika saya tidak mematuhi perjanjian? All-Seer, bahkan jika kamu melepaskan jubah abu-abu itu, apakah kamu pikir aku akan takut padamu? Ling Tianhou memancarkan dingin, lalu tangannya membentuk segel dan menunjuk pedang energi. Energi pedang ini tiba-tiba runtuh dan menyebar ke seluruh dunia. Di bawah sinar energi pedang ini, dunia kembali bersinar. Hal ini menyebabkan area sebelum Wang Lin terlihat seperti senja. Jubah abu-abu muncul di cakrawala. Bayangan ini memunculkan rasa kesepian namun juga sedikit arogansi. Dia perlahan berjalan memilih demi memilih menuju Ling Tianhou. Ketika Wang Lin melihat bayangan abu-abu ini, pikirannya bergetar. Dia menyadari bahwa jubah abu-abu ini bukanlah orang lain melainkan Maha Melihat jubah abu-abu yang mengajarkannya seni pembantaian surgawi. Mata All-Seer mengungkapkan abu-abu itu dingin dan ada rasa arogansi kesepian di dalamnya. Sebelum dia tiba, dia mengangkat tangannya dan meraihnya. Kegelapan yang tak berujung sepertinya bergerak dan berkumpul menuju tangan. Pemandangan ini sangat aneh. Kegelapan bukanlah seperti kabut yang bisa bergerak, itu hanyalah keberadaan alami karena kurangnya cahaya. Bagaimana kegelapan ini bisa berkumpul? Namun, saat ini Wang Lin dengan jelas melihat kegelapan ini bergerak dan berkumpul. Kemampuan menyerap cahaya, kejutan memenuhi mata Wang Lin. Kegelapan tak berujung berkumpul di tangan All-Seer sarung abu-abu dan berubah menjadi pedang hitam yang lebarnya hanya 1 jari. All-Seer mengungkapkan abu-abu tidak membuang-buang waktu untuk berbicara dengan Ting Tianhou dan langsung pada belatinya. Saat ini, energi mengerikan berkumpul di dunia. Itu bukan satu helai energi yang mematikan, tapi 10 helai. 10 helai energi memanggil surga yang nyata. Itu bukanlah energi perceraian yang belum lengkap yang membentuk Wang Lin dengan mengajarkan seni pembantaian surgawi. Ini adalah untaian energi persahabatan sejati yang terbentuk ketika daging dan jiwa asal seorang persahabatan yang mengolah lebih dari 1 juta untaian energi persahabatan yang dimurnikan. Ini benar-benar untaian energi yang terputus. Ekspresi Wang Lin sangat suram saat dia menatap All-Seer ternganga abu-abu dan 10 helai energi meninggal. Mau tak mau dia berpikir bahwa jika bukan karena fakta bahwa dia telah menyadarinya sejak dini, dia akan menjadi rangkaian energi pembantai lainnya bagi All-Seer yang membuka abu-abu. Saat dia memikirkan hal ini, tubuh Wang Lin bergetar seolah-olah seberkas kilat melintas di pikirannya. Matanya bersinar terang seolah dia menyadari sesuatu. Tunggu, bukannya Sang Maha Melihat tidak pernah salah sebelumnya? Ada makna yang mendalam di balik saat dia mengajariku seni pembantaian surgawi. Itu adalah tanda pertama dia melakukan hal serupa. Dengan apa yang dia lakukan pada Bai Wei saya, Yang Maha Melihat di masa lalu adalah eksistensi sempurna yang tidak akan pernah salah. Namun, di negeri roh iblis, karena bantuan iblis kuno, saya dapat menemukan kelemahan seni pembantaian surgawi. Dengan bantuan iblis kuno, hal itu menyebabkan sedikit penyimpangan pada rencana All-Seer. Kemudian iblis yang muncul dan sekali lagi mengganggu perintah. Pada akhirnya, saya bisa melihat karma seni pembantaian surgawi dan dengan tegas melepaskan energi yang kuat. Itu adalah pertama kalinya All-Seer salah saat merencanakan melawanku. Mata Wang Lin berbinar dan dia merasa tercerahkan saat dia menatap All-Seer yang tertutup abu-abu.
Meskipun ini terdengar lambat, semuanya terlintas dalam pikiran dalam sekejap. Yang Maha Melihat telah melakukan kesalahan satu kali saat membuat rencana melawanku, itulah alasannya meskipun dia memperkirakan tanggal kepulanganku, dia tidak dapat menghitung tingkat lonjakanku yang sebenarnya. Mata Wang Lin sangat dingin. Dia menarik napas dalam-dalam dan kejernihan memenuhi matanya. Meski kesalahannya tidak besar, itu bisa dianggap sebagai kesalahan Sang Maha Melihat. Olsir saat ini bukan lagi orang sempurna yang tidak mungkin salah. Kebuntuan ini bukan tidak mungkin menyelesaikannya. Karena dia salah sekali, dia bisa saja salah untuk kedua kalinya. Mata Wang Lin menjadi dingin. Ekspresi Olsir mencakup abu-abu ini masih tenang, acuh tak acuh tak acuh. Ada 10 helai energi membunuh yang bergerak dengan kecepatan ekstrim menuju Ling Tianhou. Ling Tianhou mendinginkannya, mengangkat tangannya dan berteriak, pengorbanan, lubang, hancurkan. Hancurkan gaya kedua, pedang di punggung anak itu. Tangannya terangkat dan menunjuk keempat pedang asal di belakang tubuhnya dengan cepat berputar dan menyatu menjadi satu. Dalam sekejap, pedang keempat asal menyatu menjadi satu dan memancarkan cahaya yang keras. Seorang anak laki-laki berusia 7 atau 8 tahun tiba-tiba keluar dari pedang energi ini dengan pedang besar berwarna ungu di punggung. Bentuk kaktus sangat aneh, itu melengkung seperti ular. Energi spiritual surgawi yang kuat dipancarkan oleh pedang ini dan secara samar-samar membentuk-bentuk seekor naga. Saat Wang Lin melihat pedang melengkung ini, matanya bersinar. Hujan pedang surgawi. Wang Lin melihat pedang ular itu dan segera mengenalinya sebagai pedang surgawi hujan. Pedang surgawi hujan di bagian menjadi 4 pedang, dan 2 di antaranya dicuri. Pedang surgawi hujan serpentin inilah yang diambil Ling Tianhou. Anak laki-laki itu melangkah keluar dan bertemu dengan Maha Melihat abu-abu. Ling Tianhou membentuk segel dan menunjuk. Anak laki-laki itu tiba-tiba membuka matanya dan memecahnya menjadi terlihat. Saat tubuh anak laki-laki itu bergerak, pedang surgawi hujan serpentin terbang ke arah 10 helai energi yang dikirimkan oleh sang pelihat. Dalam sekejap, pedang surgawi hujan serpentin bersinar terang dan seekor ular piton raksasa muncul. Ia mengeluarkan suara berisik sambil mengeluarkan nafas amisnya, dan angin kencang menyapu ke depan. Ekspresi Olsir mencengkeram abu-abu masih acuh tak acuh sementara 10 helai energi memanggil dengan badai yang dimuntahkan ular piton itu. Saat mereka memanggilnya, 10 helai energi kematiannya mengalami perubahan tak terduga yang membuat ekspresi Wang Lin berubah. Ada kilatan cahaya hitam dan 10 helai energi berubah menjadi 10 angka. Ada pria dan wanita, tua dan muda, tapi tanpa kecuali, mereka masing-masing memiliki yang garang. Mereka dipenuhi dengan niat membunuh yang mengerikan dan mata merah mereka saat menyerang badai. Selain itu, untaian energi yang tertahan tak terhitung jumlahnya mengalir keluar. Masing-masing dari 10 angka tersebut melepaskan setidaknya 1 juta helai energi. Penyembelihan. Akibatnya, jumlah energi yang menetap di udara mencapai jumlah yang mengejutkan. Dari kejauhan, seolah-olah langit pun tertutup seluruhnya. Kemanapun orang memandang, selalu ada energi yang hilang. Untaian energi menetap bersiul. Pada saat ini, semua aura dan suara dikeluarkan secara paksa. Satu-satunya yang tersisa hanyalah suara siulan energi yang menggigil dan guncangan yang mereka keluarkan. Wajah Wang Lin sedikit menjadi pucat. Mata berbinar dan kaki gemetar mundur. Dia memahami energi kematiannya dengan sangat baik. Kekuatan energi mati yang tak terhitung banyaknya ini sangat mengejutkan. Saat energi menghilang, beberapa datang ke Wang Lin. Fragmen alam surgawi berputar lebih cepat di sekitar Wang Lin, hampir membentuk pusaran, untuk melindunginya sepenuhnya. Wang Lin terus mundur saat suara bantingan bergema di telinga. Setiap suara adalah untaian energi yang menghancurkan pecahan alam surgawi. Begitu banyak helai energi yang mati, tapi Olsir mengungkapkan abu-abu ini jelas tidak habis-habisan. Mata Wang Lin berbinar. Dia telah memikirkan cara untuk memecahkan jebakan ini. Saat aku menyerap sebagian yang ekstrim itu, manik yang menantang surga bergetar. Mata Wang Lin bersinar sementara ratusan dan ribuan ide terlintas di benakku. Setelah manik penentang surga menyelesaikan 5 elemen, simbol logam, kayu, udara, api, dan bumi menghilang dan digantikan oleh yin dan yang. Pada saat ini, Wang Lin seolah-olah telah memperoleh pencerahan. Yang dibutuhkan manik penentang surga adalah yin dan yang.
Yang ekstrim ini sesuai dengan kebutuhan surga yang melawan manik. Wang Lin telah memikirkan tentang bagaimana memenuhi kebutuhan yin dan yang dari surga yang melawan manik setelah 5 elemen selesai. Namun, sekeras apapun dia berusaha, tidak ada perubahan pada tanda matahari dan bulan di surga yang melawan manik. Tidak peduli betapa hebatnya kemampuan sang pelihat, dia tidak dapat meramalkan fakta bahwa aku memiliki manik yang menantang surga. Apalagi saya bisa menggunakan untuk menyerap yang ekstrim ini. Oleh karena itu, dia akan salah menghitung dan aku bisa mematahkan skema ini. Mata Wang Lin dingin saat dia menatap Olsir berkabut abu-abu. Semakin dia berpikir, tampaknya semakin mungkin hal itu terjadi. Ada kemungkinan ditemukannya manik yang menentang surga. Sejak saya mendapatkannya, bahkan mengendalikan langkah ketiga misterius dari Alheaven tidak dapat mendeteksi manik yang menentang surga. Saya tidak percaya bahwa Olsir dapat mendeteksinya. Sedangkan Ling Tianhou, ekspresinya suram. Alasan dia datang ke sini bukan untuk membantu Wang Lin, dia hanya suka menimbulkan masalah dalam segala hal yang dilakukan Olsir. Selain itu, dengan pemahamannya tentang Olsir, dia secara samar-samar menebak pentingnya Wang Lin. Semakin Olsir mementingkan hal ini, semakin dia tertarik untuk mendominasinya. Apakah kamu pikir aku takut padamu? Ling Tianhou mencibir saat tangannya membentuk segel. Dia menunjuk dan berteriak, hancurkan gaya ketiga, mengorbankan roh anak pedang. Setelah dia berbicara, semburan energi pedang datang dari anak laki-laki yang dikelilingi oleh energi persahabatan yang tak ada habisnya. Dia melangkah maju dan mendarat di ular piton yang dibentuk oleh pedang surgawi serpentin. Saat kakinya mendarat, kepala anak laki-laki itu tersentak dan dia mengeluarkan suara melengking. Suara melengking ini menjadi pedang tajam yang menembus energi pembantaian. Saat anak laki-laki itu berteriak, tubuhnya runtuh menjadi kabut hijau dan dengan cepat memasuki pedang surga. Pengorbanan pedang. Pedang surgawi serpentin bergetar seolah-olah telah menyerap anak laki-laki itu. Sebuah pedang himne yang bisa menembus langit yang tinggi muncul dan menghantam. Energi membunuh dengan kekuatan yang tak terbayangkan. Gemuruh, gemuruh. Serangkaian guncangan yang mengguncang gelombang bergelombang dan badai besar melanda daerah tersebut. Saat dampak terus berlanjut, untaian energi menghilang di bawah pedang energi. Saat ini, dunia diselimuti pedang energi. Pusaran energi pedang terbentuk dari seluruh pedang energi di sekitar Ling Tianhou. Suara energi pedang menggantikan semua suara di dunia. Olsir menggenggam abu-abu tidak peduli saat dia melihat semua energi pedang ini. Dia dengan tenang menatap Ling Tianhou, dia mengangkat tangannya, dan dengan dingin berkata, energi pedangmu telah meningkat. Jika kamu bisa menerima serangan orang tua ini berikutnya, aku tidak akan ikut campur dalam pertarungan antara kamu dan Olsir itu. Dengan itu, tangan membentuk segel dan mengarah ke Ling Tianhou. Saat dia menunjuk, seluruh langit menjadi hitam, seolah-olah ada raksasa yang menyebarkan tinta di atasnya. Kegelapan bergejolak dan seluruh dunia menjadi hitam. Karena kamu menjadi orang suci melalui pedang, maka aku akan melawanmu dengan pedang. Pembantaian, beralih ke pedang. Suara Olsir mencakup abu-abu itu datar, tapi saat mengetik mendarat, untaian energi persahabatan yang tak terhitung jumlahnya berkumpul hingga menjadi seperti orang gila. Untaian energi menetap itu masing-masing merupakan kehidupan. Jutaan energi berkumpul-berkumpul, dan pemandangan ini membuat Wang Lin bersiap-siap. Untaian energi melingkari sekeliling berhenti mengejar dan mundur. Mereka berkumpul menuju tempat yang ditunjuk oleh Maha Melihat Abu-abu. Dalam sekejap, saat untaian energi menyatu, pedang panjang berwarna merah sepanjang 7 inci dan lebar 3 inci muncul di hadapan Olsir tembus abu-abu. Pedang itu mengeluarkan helaian secepatnya. Olsir menggenggam abu-abu dengan santai mengacungkan tangan dan pedang itu mengeluarkan dia pedang yang menggetarkan surga. Pedang itu berubah menjadi garis merah dan melesat ke arah pedang surgawi serpentin milik Ling Tianhou. Pedang kedua itu bergerak semakin cepat, dan ledakan sonik yang disebabkan oleh kedua pedang itu menyebar ke seluruh planet. Dalam sekejap, kedua pedang itu menyala. Pedang kedua ini tidak terlalu menyentuh, ada jarak 7 inci dari satu sama lain. Semburan gemuruh datang dini, dan sinar energi pedang yang tak terhitung jumlahnya muncul. Petir dalam jumlah besar menyebar ke segala arah. Sejumlah besar daya listrik di ruang 7 inci ini. Olsir terpaku abu-abu mengangguk dan perlahan berkata,
tidak buruk, budidayamu telah meningkat sedikit. Namun, jika hanya ini yang kamu dapatkan hari ini, kamu akan diusir dari planet Tian Yun olehku. Ling Tianhou mencibir sambil mengganti lengan bajunya dan tangan terbuka. Dia berteriak, saya, Ling Tianhou, hanya membuat dao pedang. Dalam beberapa tahun terakhir, saya memperoleh pencerahan tentang hukum pedang. Jubah abu-abu, aku tidak tahu kenapa kamu mau dimanipulasi olehnya, tapi jika kamu muncul di sini berarti kamu menyerah pada persahabatan kita sejak saat itu. Olsir memandang abu-abu berpikir tetapi tidak berbicara. Ling Tianhou menarik napas dalam-dalam dan menyesuaikan tangannya. Retakan muncul di antara landmark dan seberkas cahaya hitam keluar. Setelah cahaya hitam keluar, ia segera mengelilingi Ling Tianhou. Tak lama setelah itu, mustahil untuk melihat sosok Ling Tianhou. Saya menggunakan jiwa asal saya untuk menyampaikan roh pedang. Saya menggunakan darah dan daging saya untuk menyambut pedang. Akulah pedang dan pedang itu adalah aku. Suara Ling Tianhou keluar dari cahaya hitam dengan nada yang sangat aneh. Saat ini, cahaya hitam menjadi kuat, dan Ling Tianhou duduk di dalamnya. Celah di antara kelopak terbuka dan tertutup dengan cara yang aneh. Matanya menangkap cahaya iblis, lalu perlahan menutup. Saat mata terpejam, tubuhnya bergetar dan bayangan keluar dari dahi. Bayangan ini adalah pedang. Pedang yang dibentuk oleh jiwa asal Ling Tianhou yang dimurnikan olehnya sepanjang hidupnya. Saat pedang ini muncul, menyanyikan pedang seperti pemujaan datang dari seluruh planet Tian Yun. Semua pedang di planet Tian Yun mulai bergetar. Bayangan itu berkedip-kedip dan menembus cahaya hitam, pedang menuju surgawi serpentin. Pedang surgawi serpentin tampaknya memiliki kecerdasan, itu menyala merah dan menyerang ke depan. Jarak antara pedang menyusut dari 7 inci menjadi 3 inci. Saat bayangan itu bergerak, retakan muncul di langit. Ketidakpedulian Olsir berubah untuk pertama kalinya. Matanya bersinar terang saat dia menatap bayangan pedang dan tertawa. Bagus Ling Tianhou, karena kamu mampu menyempurnakan pedang sampai level ini, aku akan menggunakan 70% kekuatanku untuk melawanmu. Setelah Olsir menutup abu-abu selesai berbicara, dia mundur dan membuka mulutnya untuk mengeluarkan suara gemuruh. Wajahnya sangat ganas ketika dia mengeluarkan raungan itu, dan helaian energi membunuhnya yang tak terhitung jumlahnya keluar dari tubuhnya. Energi sekitar-sekitarnya sebelum akhirnya maju ke depan. Itu menyatu dengan pedang pembantai, menyebabkan kekuatan pedang pembantai meningkat pesat. Jarak 3 inci antara kedua pedang itu langsung runtuh. Pedang kedua itu, membawa kekuatan yang tak terbayangkan, melonjak. Pembawaan. Tepat pada saat ini, sejumlah besar cahaya 7 warna muncul di langit yang gelap. Cahaya 7 warna ini mengelilingi mereka bertiga, dan pada saat berikutnya, mereka berada di luar angkasa di luar planet. Ujung kedua pedang itu diluncurkan di angkasa. Boom, 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 boom. Saat kedua pedang itu terus menyala, badai dahsyat terjadi di angkasa. Saat kedua pedang itu terus-menerus diundang, pedang energi terbunuh akhirnya roboh dan terdorong ke belakang. Itu menjadi berubah untaian energi yang tak terhitung jumlahnya sebelum menghilang. Sedangkan untuk pedang surgawi serpentin, retakan muncul di tengahnya dan terdorong ke belakang. Energi akhir itu berlangsung selama 3 tarikan napas sebelum akhirnya runtuh dan berubah menjadi untaian gas abu-abu yang tak terhitung jumlahnya yang kembali ke Olsir yang diselimuti abu-abu. Olsir tersenyum sebelum dia kembali dan kembali ke planet Tian Yun. Ling Tianhou, orang tua ini tidak peduli lagi dengan masalahmu. Saat pedang surgawi serpentin mundur, sebuah bayangan muncul dari celah dan berubah menjadi Ling Tianhou. Dia menatap ke langit dan mencibir. Olsir, pistol dasar, kamu akhirnya muncul. Ada kilatan cahaya 7 warna di mana Ling Tianhou sedang melihat dan sosok Olsir mengembun dengan rendah. Sosok ini adalah ilusi yang dibentuk oleh 7 warna cahaya. Setelah dia muncul, dia menatap Ling Tianhou dan dengan tenang berkata, Ling Tianhou, kita sudah bertarung, tapi kamu tidak punya alasan untuk ikut campur dalam urusan sekte nasib surgawiku. Ling Tianhou memutar matanya dan mencibir sambil tidak melihat ke arah yang maha melihat. Sebaliknya, matanya tertuju pada Wang Lin, dan dia berteriak, Wang Lin, sekte pedang Dalou orang tua ini kehilangan seorang tetua. Apakah Anda bersedia menjadi tetua dari sekte pedang Dalou? Sang Maha melihat mengerutkan kening. Mata Wang Lin berbinar.
Ratusan pikiran terlintas di benak sebelum dia menggenggam tangannya dan berkata, "Terima kasih." Ling Tianhou memandang Sang Maha Melihat dan mencibir. "Olsir, sesuai kesepakatan kita, lelaki tua ini sekarang punya alasan untuk campur tangan." Alis Olsir mengendur. Setelah memikirkannya, dia tersenyum dan menatap Wang Lin dengan dalam. Dia dengan tenang berkata, "Apakah? Kalau begitu, lupakan saja." Dia berbicara dengan santai sebelum menghilang dalam sinar 7 warna. Adegan itu menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar. Dia menatap ke tempat Olsir menghilang dan mulai merenung. Ekspresi Ling Tianhou langsung menjadi suram dan dia mengerutkan kening. Pada akhirnya, dia hanya menamparkan tas pegangannya dan 5 cangkang kura-kura muncul. Mereka berputar di tangan, dan Ling Tianhou sesekali membuat segel tangan. Tak lama setelah itu, ekspresi Ling Tianhou menjadi lebih suram dan dia mengelilinginya. "Bajingan sialan itu, Olsir, apa yang dia maksud dengan ini?" Saat dia merenung, dia mengangkat kepalanya dan menatap Wang Lin. Agar Wang Lin diperdaya seperti ini oleh Olsir berarti dia pasti sangat berguna. Saya kira dia sangat berguna untuk Dao Olsir, terutama mengingat orang ini adalah bagian dari seri Vermilion Bird. Skema Olsir terhadapnya pasti sangat penting, atau dia tidak akan menyentuh 4 sekte ilahi hanya demi dia. Jika rencananya berhasil, dia mungkin mendapatkan kekuatan yang dapat mengejutkan 4 sekte ilahi. Jika ini benar, maka aku harus menghentikan bajingan itu. Kalau tidak, jika Olsir berhasil, aku tidak akan pernah punya harapan untuk kegagalan keadaan dalam hidupku. Pikiran dengan cepat terlintas di benak Ling Tianhou. Namun, jika Wang Lin benar-benar sangat penting baginya, mengapa dia pergi begitu tenang? Bahkan diagram ramalan pun tidak dapat melihat apapun. Aneh. Ling Tianhou menghela nafas gelap saat dia melihat ke arah Wang Lin dan perlahan berkata, "Wang Lin, bahkan jika aku tidak datang untuk menonton hari ini, Yang Maha Melihat tidak akan berani membunuhmu dengan mudah. Bagaimanapun juga, Anda adalah bagian dari seri burung Vermilion." Wang Lin masih memikirkan tentang hubungan antara Ling Tianhou dan Sang Maha Melihat dari awal hingga akhir. Saat ini, dia memegang tangannya. Ada 3 orang di Vermilion Bird Series, dan saya hanyalah salah satu dari mereka. Singkatnya, Junior akan mengingat bantuan Sword Sein. Ling Tianhou mengangguk dan tersenyum. Ketika Kaisar Suci Burung Vermilion berkuasa, saya hanyalah seorang junior. Kasih karunia-Nya telah membantuku sebelumnya, tapi itu sudah terlalu lama dan aku ragu dia mengingatnya. Anda adalah Vermilion Bird Series, dan jika Anda mendapatkan kesempatan yang tepat, Anda akan menjadi Kaisar Suci Vermilion Bird berikutnya. Lebih baik kita berbicara secara setara. Lagi pula, kamu bukan lagi murid dari anak lelaki tua bersenjata itu, Sang Maha Melihat. Ekspresi Wang Lin tenang dan dia berkata, "Sword Sein bersikap sopan. Karena ini masalahnya, saya akan mendengarkan Sword Sein." Ling Tianhou tertawa dan mengulurkan tangan. "Rekan penggarap Wang, ikuti orang tua ini ke planet Dalou. Setelah Tide Abis terbuka, kita akan pergi ke Gua Surgawi." Wang Lin tersenyum dan mengangguk. "Tolong pimpin memutar." Keduanya bergerak cedak jauh dari sana dan mereka berdua memiliki kekuatan yang kuat, jadi secara alami mereka sangat cepat. Tidak butuh waktu lama sebelum planet Dalou muncul di hadapan mereka. Sepanjang perjalanan, Ling Tianhou tidak pernah berbicara tentang bagaimana Wang Lin membunuh murid-muridnya, seolah-olah dia telah melupakannya. Sebaliknya, dia berbicara tentang mantra surgawi dan Dao dengan Wang Lin. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pertama kalinya dia dan Wang Lin berbicara satu sama lain. Sepanjang jalan, meskipun Wang Lin tidak banyak bicara, apa yang dia katakan membuat Ling Tianhou memandangnya dengan kagum. Wang Lin ini memang layak menjadi salah satu Vermilion Bird Series. Bukan hanya pemikirannya yang kuat, wawasan dan pemahamannya juga luar biasa. Saat mereka berbicara, Wang Lin juga memikirkan masalah yang ekstrim dan membuat rencana. Wang Lin berpikir lama dan tidak mengerti apa yang memikirkan Olsir karena mengabaikan hal ini begitu saja. Namun, dia memiliki dugaan samar bahwa tindakan Olsir tidak ditujukan padanya. Tapi, Wang Lin melihat ke arah Ling Tianhou di belakangnya. Apakah ini Ling Tianhou? Dari pertunjukan, planet Dalou tampak dipenuhi pedang energi selain berwarna biru. Energi pedang ini terlihat sangat kacau dan menyebar. Namun, setelah terobosan Anda mencapai tingkat tertentu, Anda akan menyadari
setelah mengamati dengan cermat, bahwa energi pedang ini tidak normal. Energi pedang ini tidak dilepaskan oleh para penggarap, tetapi oleh planet Dalou sendiri. Karena itulah terlihat agak kacau. Namun, Wang Lin menyadari bahwa jika seseorang memandu pedang energi ini, kekuatannya akan sangat mengejutkan. Planet Dalou tidak termasuk dalam wilayah planet Tianyun. Orang tua ini menghabiskan usaha yang sungguh-sungguh untuk menyelesaikan permintaan pribadi dari Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang dan dihargai di planet ini. Planet ini berasal dari planet ilusi yang selalu terbakar di neraka kekosongan cemerlang. Planet ilusi itu sangat besar, ribuan kali lebih besar dari planet Tianyun. Itu disempurnakan sebagai pedang oleh Master Void Spirit dari Sekte Budidaya Void Cemerlang. Begitulah asal-usul planet Dalou. Suara Ling Tianhou tenang, tapi ada sedikit kebanggaan di dalamnya. Karena suatu kejadian, planet ilusi itu runtuh, dan planet Dalou adalah bagian dari planet yang runtuh itu. Kekosongan cemerlang. Ekspresi Wang Lin berubah. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar hal ini. Pertama kali dia mendengar dari King Sui. Rupanya Alliance Star System pernah disebut Brilliant Void Star System. Sekte Budidaya. Mungkin ini sekte budidaya yang diberi nama Brilliant Void. Wang Lin merenung. Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang adalah satu-satunya planet budidaya peringkat 9 di aliansi. Namun, itu hanya disebut sebagai Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang oleh semua orang. Ling Tianhou secara alami melihat kebingungan Wang Lin dan menyadari bahwa Wang Lin tidak tahu banyak tentang ini, jadi dia memberikan penjelasan. Mereka adalah satu-satunya yang mempertahankan nama lama, Brilliant Void. Kenangan memenuhi mata Ling Tianhou. Dalam sistem bintang aliansi, setelah budidaya seseorang mencapai tingkat tertentu, Anda dapat memilih untuk tidak bergabung dengan aliansi budidaya. Namun, orang itu tetap menghormati Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang. Suatu kehormatan diundang oleh mereka. Setiap 3000 tahun, Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang mengirimkan 3 undangan giok kepada para penggarap yang diakui untuk diundang ke neraka cemerlang untuk mengingatkan. Saat itu, aku dan sang pelihat mendapat undangan bersama-sama. Brilliant Void. Wang Lin diam-diam mencerna apa yang dikatakan Ling Tianhou. Sesaat kemudian, matanya berbinar dan dia berkata, karena setiap 3000 tahun orang masuk, maka saya menganggap orang-orang dari Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang keluar. Tentu saja ada orang yang keluar. Apakah Anda ingat wanita yang tampak seperti wanita fana saat Anda pertama kali kembali? Pada saat itu, orang ketiga yang pergi bersamaku dan yang maha melihat adalah dia. Dia memiliki seorang murid perempuan di dekatnya, dan jika saya tidak salah, dia berasal dari Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang. Wang Lin terkejut. Orang pertama yang dia pikirkan adalah wanita berbaju merah muda yang mengundangnya. Sekte Budidaya Kekosongan Cemerlang mempertahankan tradisi kuno. Selalu ada saintes Void Cemerlang. Aku hanya tidak tahu apakah dia adalah orang suci. Brilliant Void Saintress. Wang Lin mengusap pelipisnya. Semua yang dikatakan Ling Tianhou adalah hal-hal yang belum pernah dia dengar sebelumnya. 4 sekte ilahi Anda adalah penguasa Brilliant Void sejak lama sekali. Sayangnya, Ling Tianhou memutuskan penutupnya dan tidak melanjutkan. Namun, kata ini menyebabkan pikiran Wang Lin bergetar saat mendengarnya. 4 sekte ilahi pernah menjadi penguasa Brilliant Void. Wang Lin pernah menebak kekuatan 4 sekte ilahi, tetapi tampaknya 4 sekte ilahi telah jauh melampaui imajinasinya. Saat keduanya bergerak, planet Dalou menjadi semakin dekat. Ini adalah pertama kalinya Wang Lin datang ke planet Dalou. Semakin dekat dia, semakin dia bisa merasakan energi pedang tak berujung yang terus-menerus dikirim. Lautan menempati sebagian besar planet ini, dan satu-satunya sekte di planet ini adalah Sekte Pedang Dalou. Semua menara itu muncul di depan mata Wang Lin satu per satu. Para murid dari Sekte Pedang Dalou terbang ke udara. Mereka memenuhi udara, dan setidaknya ada 10.000 orang. Namun, yang aneh bagi Wang Lin adalah kebanyakan dari mereka berada pada tahap ascendan. Meskipun ada beberapa penggarap ilusi yin, tidak ada satupun penggarap korporeal yang. Ling Tianhou tersenyum tipis dan berkata, apakah ada pertanda aneh jika Sekte Pedang Dalou yang agung hanya memiliki sedikit menguasai langkah kedua? Wang Lin tidak menyembunyikannya dan mengangguk. Ini sungguh aneh. Para murid dari 7 divisi Sekte Nasib Surgawi menekan budidaya mereka setiap hari.
Mereka takut jika mereka kehilangan kendali atas anjing laut mereka, mereka akan dimangsa oleh bajingan tua itu. Hal ini tidak terjadi di sini, hanya saja mereka yang memasuki langkah kedua memiliki tempat lain untuk dituju. Masing-masing dari puluhan ribu pembudidaya di bawah mereka memiliki pedang besar di punggung mereka. Mereka semua sangat hormat. Ketika Wang Lin dan Ling Tianhou turun, mereka semua membungkuk serempak. Selamat datang, Sekte Master Pedang Suci. Suara ini seperti sambaran petir dahsyat yang menggema di seluruh planet Dalou. Ling Tianhou tertawa. Saat ini, beberapa lusin orang terbang menuju Ling Tianhou. Mereka sangat hormat, dan beberapa dari mereka adalah orang-orang yang mengikuti Ling Tianhou ke Sekte Takdir Surgawi, jadi mereka mengenal Wang Lin. Saat mereka melihat Wang Lin, ekspresi mereka menjadi aneh. Mereka tidak bisa menebak mengapa Wang Lin dan Ling Tianhou. Melihat Wang Lin menyapu puluhan ribu orang itu, dan dia berpikir. Dulu saat pertempuran dengan aliansi di wilayah utara, saya bertemu Chen Long, tapi di sini saya tidak melihatnya. Ling Tianhou berpose lengan bajunya, lalu dia terbang ke depan dan tiba di menara terbesar. Mulai hari ini dan seterusnya, Wang Lin akan menjadi tetua dari Sekte Pedang Dalouku. Ling Tianhou hanya mengatakan satu hal sebelum menghilang ke dalam menara besar. Penatua Wang, saya akan menyimpannya dengan pintu tertutup untuk jangka waktu ini. Kamu akan aman di planetku Dalou. Perasaan ilahi Ling Tianhou terdengar di telinga Wang Lin. Implikasi dari Ling Tianhou yang memberitahuku begitu banyak rahasia dan membantuku adalah untuk membangun hubungan yang baik denganku. Aku khawatir sebagian besar ventilasi adalah karena aku adalah bagian dari seri burung vermilion. Dan sebagian darinya adalah untuk meyakinkanku. Ekspresi Wang Lin tenang, tapi di dalam hatinya dia perlahan memikirkan hal ini. Setelah Ling Tianhou memasuki menara, puluhan ribu murid Dalou Sword Sect semuanya memandang Wang Lin. Wang Lin sudah terbiasa dengan perhatian seperti ini. Perasaan ilahinya dengan tenang menyebarti badai. Perasaan ilahi dari seorang yang mengendarai Nirvana Skrier tahap awal bukanlah sesuatu yang bisa dihadapi oleh para murid Sekte Pedang Dalou. Dengan sapuan akal ilahi, ekspresi semua murid Sekte Pedang Dalou berubah drastis. Mereka memandang Wang Lin dengan hormat pada mata mereka. Wang Lin dengan tenang berkata, "Di mana orang tua ini tinggal?" Seorang wanita cantik dengan cepat bergerak maju dan berhenti 100 kaki dari Wang Lin. Dia dengan hormat berkata, "Murid Zhou Xiu menyapa Penatua." Penatua datang tiba-tiba, jadi umumnya, para penatua memilih tempat tinggal mereka sendiri. Suara Zhou Xiu sedikit kaku. Wang Lin mengambil satu langkah dan menghilang. Saat muncul kembali, dia berada di samping menara yang jauhnya 5.000 km. Setelah melihat sekilas, Wang Lin tidak masuk tetapi duduk di luar menara. Setelah duduk, dia memutar tangannya dan sejumlah besar batasan muncul. Sedangkan para murid, mereka semua berpencar. Mereka kadang-kadang melihat di mana Wang Lin berada. Ekspresi Wang Lin muram saat dia duduk di sana. Dia merasa bahwa segala sesuatu telah menjadi bagian dari rencana Yang Maha Melihat, seolah-olah setiap langkahnya telah diramalkan oleh Yang Maha Melihat. Olsir, saat itu, aku mengira melakukan kesalahan. Hari ini, aku akan membiarkanmu salah total. Wang Lin menggenggam tas pegangannya dan yang ekstrim tampak seperti matahari di tangan. Wang Lin tidak berani memegangnya secara langsung tetapi dengan kekuatannya. Wang Lin memiliki perasaan yang jelas bahwa jika dia memegangnya di telapak tangannya, panasnya akan menembus tangannya. Bahkan jiwa asalnya akan terluka parah. Jika bukan karena fakta bahwa dia memiliki tubuh dewa kuno, dia bahkan tidak akan mampu menahannya dengan kekuatan. Jika tubuh dewa kunoku sedikit lebih kuat, aku bisa menahannya tanpa terluka. Wang Lin menarik napas dalam-dalam. Dia tidak takut Ling Tianhou akan melihat ini. Ini adalah sesuatu yang terbentuk oleh karmanya dengan Yang Maha Melihat. Jika seseorang mencurinya, itu akan menyelesaikan situasi. Namun, ini hanya menyelesaikan situasi, bukan menghancurkannya. Untuk memecahkan skema ini, dia harus melakukan sesuatu yang tidak diharapkan oleh sang pelihat dan membuat ramalannya salah. Setelah merenung dalam waktu yang lama, Wang Lin mengatupkan salinannya sambil memegang jejak yang ekstrim dan menekannya di antara warisan. Dia merasakan sakit yang datang dari antara mahkota dan yang ekstrim menghilang. Namun, seolah-olah lautan api dengan panas yang tak terbayangkan telah muncul di tubuhnya.
Itu membuatnya terasa seperti sedang dipanggang dalam oven. Ling Tianhou duduk di dalam menara menderu di planet Dalou, matanya memancarkan cahaya iblis. Celah di antara kedua kelopak terbuka sekali lagi. Dia menatap ke arah Wang Lin dan merenung. Ini, yang ekstrim. Mata Ling Tianhou tiba-tiba membuka. Olsir, dasar brengsek, apa yang kamu pancing dengan yang ekstrim itu? Apa tujuanmu pada akhirnya? Ling Tianhou mengangkat tangan kecurigaannya, tapi setelah sekian lama, dia menurunkannya. Dia mencengkeram kepalanya dan mengekang, Olsir, kamu bajingan, mungkinkah kamu ingin aku mengambil yang ekstrim itu? Lautan api di dalam tubuh Wang Lin sangat mengerikan dan terus menyala. Kabut putih keluar dari tubuhnya, namun anehnya, tidak ada bekas pakaiannya yang terbakar. Butir-butir keringat muncul di sekujur tubuh Wang Lin, pakaiannya basah kuyup dalam sekejap. Lautan api ini seperti badai yang mengamuk di seluruh tubuh Wang Lin, dan suara ledakan datang dari seluruh tubuhnya. Nyala api ini sangat dahsyat, dan hanya dalam waktu singkat, mencapai tingkat yang mengerikan. Rasa sakit yang datang dari tubuh Wang Lin membuatnya memasang ekspresi mengerikan di wajahnya. Seolah-olah manusia telah menelan batu bara yang terbakar. Jika bukan karena keinginan kuat Wang Lin, dia pasti sudah meraung kesakitan. Jika itu adalah kekuatan yang lain, bahkan jika mereka memiliki tingkat kompas yang lebih tinggi, mereka tidak akan mampu menahan panas ini. Hanya karena dia memiliki tubuh dewa kuno maka dia mampu mempertahankannya. Namun, jika ini berlangsung terlalu lama, bahkan Wang Lin tidak akan mampu menahannya dengan tubuh dewa kunonya. Waktu perlahan berlalu. Itu hanya 15 menit, tapi rasanya seperti bertahun-tahun bagi Wang Lin. Nyala api lebih menjadi kuat dan tubuh Wang Lin tidak bisa menahan rasa gemetar. Dia tiba-tiba membuka matanya. Tampaknya olah ada dua api biru di dalam matanya. Saat api tak terlihat mulai menyebar, udara di sekitarnya mulai berderak karena panas. Ketika kobaran api menjadi semakin hebat, Wang Lin tidak mau membiarkan kami mengaum. Raungan ini seperti guncangan yang menggelegar yang dengan cepat menyebar ke seluruh area. Pada saat ini, di gunung seperti Trisula tempat yang Maha melihat duduk, mata tertutupnya sedikit terbuka, menampakkan yang bisa melihat semuanya. Tatapannya menghadap ke langit seolah bisa menembus jarak berapapun dan melihat Wang Lin di planet Dalou. Ekspresi Olsir tidak berubah, tapi dia sedikit mengernyit dan dengan lembut berkata, itu bukanlah sesuatu yang bisa kamu telan. Kamu akan melampauinya dalam 7 tarikan napas. 1, 2. Mata Olsir sangat jernih saat dia tiba-tiba. Tubuh Wang Lin memancarkan cahaya merah setan. Cahaya ini berasal dari panas di dalam tubuhnya saat nyala api yang tak berujung terus membakarnya. Segera, api menyebar ke setiap bagian tubuh Wang Lin. Pada saat ini, Olsir telah menghitung sampai 5, 6. Lautan api meledak di dalam tubuh Wang Lin, dan sejumlah besar darah menyembur keluar dari tubuhnya. Wang Lin merasa jika dia tidak pemanasan yang ekstrim ini, dia akan terbakar menjadi abu. 7. Sang Maha melihat dengan lembut kata terakhir. Saat ini, lautan api di dalam tubuh Wang Lin benar-benar meledak. Itu berkumpul dari setiap bagian tubuh Wang Lin dan menyerang jiwa asalnya. Namun, pada saat ini, jiwa asal Wang Lin yang diselimuti oleh awan dan manik yang menentang surga muncul. Saat manik-manik yang menentang surga muncul, nyala api yang mengamuk tiba-tiba. Namun, sebelum itu bisa membahayakan jiwa asal Wang Lin, kekuatan isap aneh datang dari surga yang melawan manik, dan semua api diserap olehnya. Mata Wang Lin bersinar terang saat rasa sakit di tubuhnya menghilang dan digantikan dengan kenyamanan yang tak terlukiskan. Setelah manik penentang surga menyerap semua api, tanda matahari mulai berkedip dengan cepat. Kecerahannya adalah sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh siapapun kecuali Wang Lin. Begitu cahaya datang dari surga yang menentang manik, Ling Tianhou berseru dan menutup matanya. Dia bahkan tidak punya waktu untuk bangun sebelum mundur dengan cepat. Saat itu, dia melihat api di tubuh Wang Lin menghilang. Lalu tiba-tiba dia merasa ada malapetaka yang menimpanya. Dia belum pernah mengalami perasaan ini, bahkan ketika dia menghadapi Yang Maha Melihat. Hanya ketika dia pergi ke sekte budidaya kekosongan cemerlang dia memiliki perasaan yang sama. Sekarang, puluhan ribu tahun kemudian, dia sekali lagi merasakan perasaan ini, seolah-olah dia akan kehilangan akal jika tidak mundur. Cahaya apa ini?
Kepanikan memenuhi matanya saat Ling Tianhou dengan cepat mundur, dan ekspresinya berubah drastis. Dia memiliki perasaan samar bahwa cahaya tak kasat mata mendekat dengan cepat. Karena ketakutan, tangan menamparkan keningnya dan kilatan cahaya keluar dari kening. Pedang bayangan yang digunakan untuk melawan All-Seer terbang dan menyerang ke depan tanpa ragu-ragu. Saat bayangan pedang terbang, cahaya tak kasat mata muncul dan mengundangnya. Tidak ada orang luar yang bisa mendengar atau merasakan tabrakan ini, tapi Ling Tianhou langsung batuk seteguk darah. Tubuhnya menabrak dinding dan terbang keluar menara. Bayangan pedang itu bergetar dan hampir roboh. Kemudian ia kembali ke antara alis Ling Tianhou setelah mengeluarkan tangisan yang tertidur. Wajah Ling Tianhou menjadi lebih pucat dan dia mengeluarkan lebih banyak darah, tubuhnya menjadi putus asa. Karena panik, kulitnya kesemutan saat dia terisi ke bawah tanah dan dipaksakan menuju pusat planet Dalou tanpa ragu-ragu. Saat dia Ling Tianhou membentuk segel untuk membuka segel di depannya. Kepanikan memenuhi pikiran, dan satu-satunya pikiran yang terpikir olehnya adalah memasuki pusat planet Dalou. Adapun All-Seer di puncak gunung puncak Trisula di planet Tianyun, dia tenang pada awalnya, tapi segera ekspresinya berubah drastis. Perubahan ekspresi seperti ini sangat jarang terjadi pada All-Seer. Jika orang luar melihat All-Seer saat ini, mereka akan sangat percaya. Sang Maha Melihat yang Maha Kuasa yang tidak pernah salah dan berekspresi tidak akan pernah berubah, bahkan jika gunung Tai runtuh di hadapannya tidak akan pernah memperlihatkan ekspresi seperti itu. Lebih penting lagi, jika hanya ekspresi yang berubah, itu tidak akan menjadi masalah besar, tapi ada sedikit kesan di matanya. Sebagai anggota kelompok tetua aliansi dan penguasa planet Tianyun, dia adalah orang yang dapat meramalkan dunia, dan merencanakan sedalam lautan. Kejutan ini cukup untuk mengejutkan seluruh aliansi. Dia tersentak dan rasa tidak percaya memenuhi wajahnya. Tangan penandanya dengan cepat bergerak ke depan tubuhnya dan awan 7 warna muncul. Awan itu terbang ke depan seolah-olah sedang menahan sesuatu. Namun, ketika awan 7 warna melayang 5 kaki jauhnya, seolah-olah ada kekuatan tak terlihat yang mendekat dan awan itu runtuh. Setelah awan runtuh, sebuah tangan muncul dari rasa kantuk dan tanpa ampun berusaha meraih Yang Maha Melihat. Tangan raksasa itu berhenti sejenak, berhenti menghilang, dan muncul kembali dari tidurnya. Itu dengan cepat mencapai All-Seer. Cahaya ramalan di All-Seer menjadi lebih kuat, dan tangan skema terulur. Trisula itu berbalik dan menyerang tangan raksasa itu lagi. Namun, saat ingin menembus tangan raksasa itu lagi, tangan raksasa itu tiba-tiba berbalik dan meraih Trisula tersebut. Terdengar bunyi gedebuk keras lalu terdengar bunyi berderak dari Trisula. Cahaya perak keluar dari Trisula dan diserap oleh tangan raksasa itu. Ini hanya terjadi sesaat sebelum tangan raksasa itu melepaskan cengkeramannya. Ia tidak lagi peduli dengan Trisula dan langsung menuju All-Seer. Sang Maha Melihat hendak mundur ketika tangan raksasa itu berdempetan. Dengan genggaman ini, tubuh All-Seer bergetar seolah-olah ada tangan tak kasat mata yang menangkapnya. Setelah tangan besar itu meraih All-Seer, tangan itu tanpa ampun meremasnya. Tubuhnya bergetar dan sejumlah besar hantu muncul. Saat hantu muncul, mereka diserap oleh tangan. Penyerapan ini beberapa kali lebih cepat daripada kecepatan All-Seer melepaskan hantu. Alhasil, kerugian yang dialami All-Seer tak terbayangkan. Hanya dalam waktu 10 napas, raksasa itu menjadi hampir padat, tetapi tidak terus menyerap. Perlahan-lahan ia menutupinya, perlahan mundur, dan menghilang ke dalam terkunci. Kali ini, All-Seer tidak berani mengejarnya. Wajahnya pucat dan berkedip-kedip. Tubuhnya gemetar dan dia langsung batuk seteguk darah. Aku salah. Pertama, aku salah tentang Wang Lin dan menyebabkan benda ini muncul. Lalu aku salah sekali lagi tentang ini dan membiarkan membengkak lebih banyak lagi. Sang pelihat diam-diam merenungkan sambil menarik Trisula dan kembali ke planet Tianyun. Tanpa ragu-ragu, dia memilih memasuki budidaya pintu tertutup. Tangan ilusi itu tidak punya niat untuk membunuh, dia hanya ingin menyerap. Setelah cukup terserap, ia pergi. Sayangnya, saya memasuki paruh pertama tetapi tidak pada paruh kedua. Tangan itu bukanlah benda mati, itu adalah sesuatu yang dikendalikan oleh roh. Sang Maha Melihat tersenyum kecut. Jika dia tidak mengambil inisiatif menyerang, kerugiannya tidak akan terlalu besar. Namun, saat ini dia hanya bisa menghela nafas.
Saya hanya ditangkap oleh tangan raksasa itu selama 10 tarikan napas, tetapi jika itu adalah penggarap nirvana saterer lainnya, daging, darah, dan jiwa asal mereka akan terkuras sepenuhnya. Sementara dia menghela nafas, Olsir tampak lebih tua. Dia tahu bahwa yang hilang bukan hanya energi asalnya. Sekarang ada celah di hati Dao sempurnanya. Sebelumnya, saya hanya melakukan kesalahan sekali dalam hidup saya. Saat dia memikirkan hal ini, Sang Maha melihat kembali ke Sekte Takdir Surgawi dan duduk di atas batu biru. Wajahnya mulai menu dengan kecepatan yang terlihat. Dulu, saya membuat kesalahan dalam ramalan mengenai kelompok tetua aliansi, dan retakan yang muncul di hati saya. Lalu saya berkesempatan bertemu dengan dia. Meski hanya satu yang terungkap, saya memperoleh pencerahan. Retakan di hati Dao saya akibat kesalahan saya menunjukkan tanda-tanda pulih. Kemudian, setelah memahami puluhan ribu tahun, hati Dao saya menjadi lengkap sekali lagi. Saya akan membentuk Dao surga saya sendiri untuk menggantikan Dao surga. Namun, aku melakukan kesalahan 2 kali berturut-turut. Olsir mengungkapkan ekspresi pahit. Meskipun aku membuat kesalahan dengan masalah Wang Lin di negeri roh iblis, pada akhirnya semuanya kembali ke jalur yang aku rencanakan. Namun, kali ini aku yang pertama salah tentang dia, lalu aku salah tentang tangan. Sang Maha melihat kenyamanannya dan melihat ke langit untuk waktu yang sangat lama. Dia perlahan menutup matanya dan desahan masih ada di dalam hatinya. Adapun Ling Tianhou, wajahnya dipenuhi ketakutan dan kulitnya mati rasa saat dia menuju pusat planet. Dia bisa merasakan cahaya tak terlihat mengejarnya, dan tidak ada segel yang dia pasang yang bisa mempengaruhinya. Hampir kehilangan akalnya, Ling Tianhou tiba di tepi inti planet dan melangkah masuk sambil mengatupkan giginya. Saat saya mendapatkan planet Dalou, saya tahu ada sebagian api yang digunakan untuk mengirimkan sisa planet ini. Pada saat krisis ini, saya harap saya dapat menggunakan nyala api ini untuk melawannya. Saat dia memasuki inti, dia merasakan gelombang panas menyerbu wajahnya. Cahaya tak kasat mata dengan cepat mendekatinya dan langsung memasuki intinya. Dalam sekejap, itu berubah menjadi tangan raksasa dan meraih ke arah Ling Tianhou. Ling Tianhou dipenuhi keringat dingin dan jantungnya berseru, "Apa ini? Saya hanya memperhatikan Wang Lin dengan akal ilahi saya, kenapa dia tidak berhenti mengejarku?" Dia mengatupkan giginya dan bergerak menuju api. Dia sangat cepat, tetapi saat dia hendak mencapai api, tangan raksasa di belakangnya melambai dengan lembut. Ling Tianhou batuk seteguk darah, tapi dia bergerak lebih cepat dan melihat nyala api di depannya. Nyala api itu berbentuk seperti vermilion bird hitam. Ling Tianhou tanpa ampun mengatupkan giginya saat dia menyerang vermilion bird, tapi saat dia semakin dekat dengan api, tangan raksasa itu dengan lembut menggenggam. Saat ini, tubuh Ling Tianhou bergetar. Dia merasakan kekuatan dahsyat datang dari segala sisi dan menguncinya di tempatnya. Kemudian tangan besar itu meremas tanpa ampun, dan wajah Ling Tianhou menjadi pucat. Dia bisa merasakan daging, darah, energi asal, dan bahkan jiwa tersedot. Tidak peduli seberapa keras dia berjuang, itu tidak berpengaruh. Setelah 6 waktu napas, mata Ling Tianhou melebar dan putus asa memenuhi matanya. Saat ini, dia bahkan tidak bisa mengaum. Namun, pada saat putus asa, cahaya hantu muncul di antara mahkota dan menyebabkan kekuatan hisap berhenti sejenak. Pada saat yang sama, tangan raksasa yang memegang Ling Tianhou tiba-tiba mengendur dan kemudian menghilang. Ling Tianhou menyaksikan semua ini, dan dia merasa seperti baru saja melalui krisis. Dia tidak tahu bahwa jika bukan karena Olsir kehilangan terlalu banyak, dia akan dilahap habis-habisan. Tetap saja, 6 tarikan napas saja sudah cukup bagi tangan untuk menyerap sebagian besar kekuatan Ling Tianhou. Dia tersenyum pahit dan menghela nafas. Dia tidak tahu apa yang terjadi dengan Olsir, tapi dia memutuskan untuk tidak keluar. Dia harus melakukan budidaya pintu tertutup untuk memulihkan sebanyak mungkin. Saat menemukan Wang Lin untuk membalas dendam atas ini, Ling Tianhou terlalu takut. Saat dia memikirkan ide ini, dia membuangnya dari pikirannya. Dia tidak ingin menghadapi tangan aneh itu. Wang Lin duduk di luar menara di Dalou Sword Sect. Lautan api telah menghilang dan digantikan oleh gelombang cahaya menghalangi manik. Saat cahaya terang itu muncul, dia merasakannya terbelah menjadi 2. Satu sinar mengarah ke Ling Tianhou di menara raksasa dan sinar lainnya menuju ke dalam kegelapan.
Dia tidak tahu kemana benda itu menghilang. Namun, tidak butuh waktu lama bagi kedua sinar cahaya ini untuk kembali hampir pada waktu yang bersamaan dan memasuki surga yang menantang Manik. Pada saat ini, Manik yang menentang surga tiba-tiba bergetar. Pola matahari di surga menentang manik-manik yang bersinar terang. Setelah dua sinar cahaya masuk, ia mulai berputar perlahan. Selain Wang Lin, tidak ada orang lain yang menyadari hal ini. Karena reaksi drastis Ling Tianhou, semua murid berpencar, tetapi mereka diliputi kebingungan. Wang Lin tampak sangat normal, seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Namun, karena surga menghalangi manik yang menyerap yang ekstrim, gelombang besar terjadi di dalam tubuhnya. Pola matahari pada manik-manik yang menentang surga mulai berputar semakin cepat. Itu menjadi badai ringan yang akhirnya merangkum seluruh keberadaannya di dalam cahaya. Cahaya ini mengandung sedikit kehangatan. Dia tidak hanya merasa tidak nyaman, dia juga sangat nyaman. Saat cahaya memenuhi tubuhnya, Wang Lin menjadi tenang. Energi asal di dalam tubuhnya mulai berputar lebih cepat. Setiap kali ia menyelesaikan satu siklus, secercah cahaya akan memasukinya. Akhirnya, energi asal Wang Lin mengandung sedikit panas. Saat energi asal berubah, jiwa asal Wang Lin mulai berubah secara perlahan. Jiwa awalnya adalah naga petir kuno, tapi sekarang sejumlah besar kabut merah muncul di atasnya. Kabut ini berwarna merah dan berputar perlahan. Secara bertahap menjadi lebih kuat saat menyerap cahaya. Bukan hanya jiwa tempatnya, bahkan tubuhnya pun berangsur-angsur berubah di bawah cahaya. Tubuh dewa kunonya sudah sangat kuat, dan setelah menyerap cahaya ini, tubuhnya menjadi lebih kuat. Seiring berjalannya waktu, kulit Wang Lin perlahan memerah. Tetesan keringat menghilang saat angin bertiup. Meskipun hal ini menyebabkan rasa dingin, Wang Lin tidak dapat merasakannya. Suasana panas muncul dalam jarak 1000 kaki darinya. Jika ada yang berani mendekat, mereka akan berhenti menjelang panasnya. Jika mereka mencoba memaksa masuk, jiwa mereka akan segera hancur. Wang Lin duduk di lingkungan yang relatif tenang selama 10 hari. Selama 10 hari ini, dia tidak bergerak dan tenggelam dalam perubahan drastis yang terjadi di dalam tubuhnya. Intinya hanya kurang sedikit pemahaman untuk mencapai tahap pertengahan Nirvana Skrier setelah pertempuran antara Alhaven dan Aliansi. Selama 10 hari ini, tidak ada perubahan dalam budidayanya. Bagaimanapun, pencerahan adalah sesuatu yang hanya bisa dicari, bukan dipaksakan. Namun, pada hari ke-11, ketika manik penentang surga berubah lagi, situasi ini berubah. Matahari di surga menentang manik-manik yang berputar dengan cepat, dan pada siang hari ke-11, matahari berhenti sepenuhnya. Namun, saat berhenti, mata ketiga Wang Lin terbuka dengan sendirinya. Ada kilatan cahaya merah saat sumber energi keluar dan memasuki pola matahari pada manik yang menantang surga. Sebagian besar sumber energi Wang Lin berasal dari Battle Scrolls. Sebagian kecil terserap dari api klan Tato di planet Suzaku. Keduanya merupakan sumber energi asal, sehingga mudah menyatu dan tetap berada di mata ketiga. Itu adalah kartu sebagai terakhir yang disiapkan Wang Lin untuk bertempur. Pada saat ini, sumber asal yang langka memasuki surga menantang manik. Seolah-olah kunci untuk manik yang menantang surga telah ditemukan. Manik yang menentang surga bergetar dan kekuatan yang kuat keluar. Kekuatan ini jiwa membawa asal Wang Lin ke surga melawan manik. Wang Lin hanya merasakan penglihatannya kabur, dan ketika dia mendapatkan kembali penglihatannya, dia melihat pemandangan yang familiar itu. Di tempat yang seperti ini, ada sebuah pintu besar. Pintu ini setinggi langit dan Wang Lin seperti semut sebelumnya. Wang Lin menatap ke pintu. Setiap kali dia melihat pintu ini, dia merasa sangat terkejut. Terakhir kali, dia hanya melihat sekilas ke dalam, dan ketika dia terbangun, dia samar-samar menyadari asal-usulnya. Setelah merenung dalam waktu lama, Wang Lin melayang ke depan dan mendekat ke pintu. Saat Wang Lin mendekat, pintu bergemuruh dan celah terbuka. Saat celah ini muncul, dampak yang tak terbayangkan datang dari dalam. Dampaknya bisa dirasakan namun tidak terlihat sama sekali. Ketika itu mengenai Wang Lin, dia menjadi terkejut dan berhenti bergerak. Sama seperti sebelumnya, dia sedang kesurupan. Namun kali ini, saat Wang Lin mengalami kesurupan, aura panas datang dari pintu dan memasuki tubuh Wang Lin. Hal ini menyebabkan pikiran bergetar dan dia menjadi sadar. Yang ekstrim.
Wang Lin dengan jelas merasakan bahwa aura panas ini adalah yang ekstrim yang telah diserap oleh manik penentang surga. Saat dia berpikir, ada sedikit pencerahan di mata Wang Lin. Penyelesaian 5 elemen membuat pintu yang menentang surga muncul, tetapi tidak mungkin untuk masuk. Saat itu, saya tidak bisa memasuki pintu dan hanya pikiran saya yang hilang di dalamnya. Setelah 5 elemen muncullah Yin dan Yang. Sekarang manik penentang surga telah menyerap yang ekstrim, persyaratan Yin dan Yang sudah setengah selesai. Inilah alasannya mengapa hal itu membuat saya sadar ketika saya sedang kesurupan. Saya hanya tidak tahu apa peran ekstrim Yin. Jika Yin dan Yang lengkap, apa yang akan terjadi? Wang Lin merenung lama sebelum melihat ke pintu dan melayang ke arahnya. Kali ini, bahkan jika dia melihat celahnya, dia tidak lagi mengalami kesurupan. Dia mendekat dan mendekat sampai dia berada di sebelahnya dan berada satu langkah dari celah kecil itu. Saat itu, perasaan menjadi seekor semut muncul lagi di hatinya. Ketegasan memenuhi mata Wang Lin saat dia mengangkat kakinya dan melangkah menuju pintu yang sepertinya menopang langit. Aku ingin tahu rahasia sebenarnya dari surga yang menentang manik. Saat kaki kanan Wang Lin hendak mendarat di celah ini, tubuhnya bergetar. Seolah-olah hembusan udara dingin telah menembus tubuhnya. Wang Lin tiba-tiba merasakan kegembiraan ditarik keluar dan didorong kembali oleh angin dingin. Dia menghilang ke dalam kekecewaan yang tak ada habisnya. Saat dia terus mundur, Wang Lin merasakan dirinya memasuki jejak. Dia merasa dirinya menyusut, dan budidayanya selama ribuan tahun terbalik. Semuanya diputar ulang hingga akhirnya ia menjadi bayi dalam kandungan ibu. Suara detak jantungnya jelas memasuki telinga Wang Lin, dan kasih sayang orang tua yang telah lama hilang memasuki pikiran. Namun, ini hanya berlangsung sesaat sebelum angin dingin menghempaskannya menjauh dari sana. Wang Lin mencoba mundur sekali lagi, tapi kali ini ada kekuatan misterius yang menghentikan. Namun, dibandingkan dengan angin dingin, kekuatan misterius ini sungguh tidak berarti. Kekuatan misterius yang menghentikan mundurnya hancur. Apa yang dilihat Wang Lin sangat mengejutkannya. Kejutan semacam ini sangat jarang terjadi dalam ribuan tahun budidayanya. Ini, gumam Wang Lin. Dia melihat langit biru, awan putih, dan burung terbang di bawah awan putih. Burung ini sangat cantik, ia memiliki bulu berwarna-warni dan penerbangannya penuh semangat. Ia seolah-olah terbang olah sedang melukis di langit dan kemudian perlahan memudar. Menatap burung yang menghilang di jarak jauh, Wang Lin mendapat ilusi bahwa burung ini adalah dirinya sendiri. Sangat familiar, sangat familiar. Dia melihat hidup singkat burung itu. Meskipun bagi orang lain kehidupan ini tampak membosankan, bagi Wang Lin, itu adalah kenangan dari masa lalu yang sangat lama sekali. Kenangan dari kehidupan ini telah disentuh dan dibuka. Sumber asal, ini adalah sumber asal. Seolah-olah sambaran petir meledak di benak Wang Lin, dan dia sepertinya memahami sebuah jejak. Umur burung itu tidak lama, hanya beberapa puluh tahun saja. Ketika Wang Lin melihat burung itu mati di mulut ular piton, dia merasakan sakit di hatinya. Ketika seruan burung yang sepertinya melihat semuanya mendarat di mata Wang Lin, kenangan tersembunyi yang tidak bisa dibuka dengan kekuatan tubuh Wang Lin mundur dengan keras, dan angin dingin menghempaskannya kembali. Namun, kekuatan aneh yang mencegahnya mundur muncul lagi. Kali ini kekuatan ini jauh lebih kuat dari sebelumnya. Angin dingin ini tidak berpengaruh pada kekuatan misterius ini. Pertarungan antara dua kekuatan itu bagaikan auman abadi. Setelah sekian lama, muncul retakan di penghalang yang dibentuk oleh kekuatan misterius. Tubuh Wang Lin melewati celah tersebut, dan pada saat itu, dia melihat cahaya merah. Sebelum dia bisa melihatnya dengan jelas, kekuatan yang tak terbayangkan datang dari dalam celah yang dia masuki dan mendorong tubuhnya. Wang Lin merasa tubuhnya terkoyak-koyak. Saat dia didorong ke belakang, seluruh tubuhnya roboh. Saat itu runtuh, Wang Lin tiba-tiba membuka matanya. Dia masih berdiri di kaki pintu raksasa yang menentang surga. Kakinya terangkat ke udara dan dia hendak melangkah masuk. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan menenangkan di matanya perlahan-lahan mereda. Semuanya terjadi saat dia mengangkat kakinya. Pada saat ini, celah di pintu yang menghalangi surga perlahan-lahan tertutup. Kemudian berubah menjadi ilusi dan menghilang di hadapan Wang Lin. Di dalam sekte pedang Dalou, Wang Lin perlahan membuka matanya dan melihat kenyataan di sekitarnya. Setelah sekian lama, dia menghela napas dan berdiri.
Saat dia berdiri, aura yang sangat kuat meledak dari tubuhnya. Aura ini sangat kuat dan telah mencapai puncak Nirvana Skrier tahap pertengahan. Jadi ini sumber asal. Energi asal melibatkan Nirvana Skrier tahap tengah puncaknya menyapu planet Dalou seperti badai. Sebuah pusaran terbentuk dengan Wang Lin sebagai pusatnya. Pusaran ini melolong saat mengelilingi seluruh planet. Hal ini tiba-tiba membuat setiap murid Sekte Pedang Dalou merasa seperti ada gunung yang menimpa mereka. Energi spiritual mereka mulai bergerak sendiri untuk melawan. Tampaknya olah mereka tidak akan mampu menahannya jika tidak melakukan ini. Dari kejauhan, tampak ada pusaran gila di atas planet Dalou. Wang Lin berada di tengah pusaran dengan rambut tergerai angin. Tangannya ada di belakang punggung saat dia mengangkat kepalanya dan melihat ke langit. Matanya bersinar terang, seolah berisi langit berbintang yang cemerlang di dalamnya. Tatapan ini jatuh ke mata para murid Sekte Pedang Dalou, dan dia seperti keberadaan abadi bagi mereka. Wang Lin dengan tenang berdiri. Dia dengan tenang melihat ke langit dan dengan tenang memahami pemahaman di dalam hatinya. Mungkin hidup itu adalah kehidupanku sebelumnya. Saat Wang Lin merenung, dia tenggelam dalam semua yang dia lihat ketika dia mengangkat kakinya di depan pintu yang menantang surga. Sumber asal, apa asal-usul sumber? Burung itu bukanlah kehidupan saya sebelumnya, tetapi simbol hidup dari mentalitas saya. Burung itu mati karena ular piton, apa maksudnya? Wang Lin mengerutkan kening. Dia masih belum bisa memahaminya, tapi sepertinya dia sudah memahami beberapa petunjuk. Ini hanyalah penyelesaian kecil karena surga melawan manik-manik yang menyerap yang ekstrim. Jika saya ingin melihat semuanya, saya memerlukannya untuk menyerap energi yin dan mencapai kesempurnaan penuh. Agaknya, aku akan punya penjelasan kalau begitu. Wang Lin menarik napas dalam-dalam dan matanya bersinar. Tidak masalah jika Olsir berencana melawanku atau Ling Tianhou, dia salah kali ini. Perangkapnya telah rusak. Wang Lin mencibir dan melangkah menuju kebahagiaan, menatapnya menyapu menara raksasa tempat Ling Tianhou berada. Sebuah lubang raksasa muncul di sisi menara raksasa. Masih ada sisa energi asal. Setiap kali manik menembus surga terbuka, itu membutuhkan energi asal yang sangat besar. Saat diaktifkan kali ini, energi asal di area tersebut tidak terpengaruh, namun Ling Tianhou melarikan diri dengan tergesa-gesa. Waktu pelariannya cocok ketika dua sinar cahaya keluar dari surga manik. Jelas sekali salah satu dari mereka mengejar Ling Tianhou. Wang Lin mengambil satu langkah dan meninggalkan planet Dalou. Siapa yang menjadi sasaran sinar cahaya lain dari surga yang melawan manik? Wang Lin merenung, lalu matanya berbinar saat dia berada di dekatnya, akan lebih baik jika itu adalah Yang Maha Melihat. Dia menarik pikirannya dan tidak lagi memikirkan masalah ini. Kemudian dia berubah menjadi seberkas cahaya dan terbang jauh di angkasa. Skema Olsir telah rusak, jadi tidak perlu tinggal di planet Dalou. Sekarang aku perlu membuat beberapa persiapan untuk menuju ke negeri roh iblis. Saya mengendalikan salah satu dari 4 gua, jadi saya bisa membawa beberapa orang. Saat Wang Lin terbang, beberapa pemikiran terlintas di benaknya. Wang Lin tidak menggunakan spatial bending, jadi dia tidak cepat saat dia terbang melintasi angkasa seperti seberkas cahaya. Beberapa jam kemudian, dia melihat sebuah planet yang ditinggalkan. Ini dia. Sosok Wang Lin tidak berhenti. Dia menyerang, menuju planet terbengkalai yang menciptakan ledakan sonik. Bentuk planet ini sangat aneh. Bentuknya tidak bulat, tapi berbentuk bulan sabit, seolah ada sesuatu yang menggigitnya. Sesekali, potongan-potongannya akan jatuh dan melayang di pelayaran. Wang Lin tiba di dekat planet ini dalam sekejap, dan dalam sekejap, dia menerobos atmosfer planet tersebut. Tidak ada energi spiritual yang keluar dari planet ini, dan bahkan atmosfernya pun sangat lemah. Ketika Wang Lin menerobos, atmosfernya runtuh dan hancur. Akibatnya, tanpa perlindungan atmosfer, debu dari luar angkasa jatuhan ke planet ini tanpa perlindungan. Badai debu mengamuk di seluruh planet ini. Bumi tertutup retakan dan tidak ada tanda-tanda kehidupan. Itu dipenuhi aura kematian. Ketika Wang Lin mendarat, dua sinar cahaya terbang ke arahnya. Salah satu sinarnya besar dan yang kecil lainnya, dan mereka dengan cepat menuju ke arahnya. Sinar cahaya besar itu jelas lebih lambat dan tertinggal. Ekspresi Wang Lin netral dan dia bahkan menunjukkan senyuman tipis. Sinar cahaya yang lebih kecil langsung mendekat. Saat cahaya menghilang, muncul sosok aneh.
Orang ini memiliki kepala yang besar tetapi tubuhnya sangat kurus. Tidak banyak rambut di kepalanya, dan bayangan pembuluh darah di bawah kulitnya dapat terlihat dengan jelas. Salam, Guru. Kultivator aneh ini adalah kepala besar. Ketika Wang Lin pergi ke planet Tianyun, dia dan Lei Ji ditinggalkan di sini untuk menunggu pemanggilan Wang Lin. Lei Ji segera tiba, dan ketika dia mendarat, dia memandang Wang Lin dengan hormat. Dia berkata, Lei Ji menyapa guru. Kepala besar ragu-ragu sejenak dan bertanya, apakah perjalanan guru berjalan dengan baik? Wang Lin mengangguk ke arah mereka dan perlahan berkata, tidak apa-apa, tapi ada beberapa masalah yang terjadi. Saya datang ke sini hari ini untuk mengajak kalian berdua menemukan planet untuk ditanami pintu tertutup. Lingkungan di planet ini keras dan tidak cocok untuk budidaya. Kepala besar mengangguk dan berkata, tempat ini memang tidak cocok untuk budidaya pintu tertutup. Tempat ini tidak hanya ditinggalkan, sebagian darinya seringkali runtuh. Wang Lin berhenti membuang waktu untuk berbicara dan mengganti lengan bajunya. Dia membawa Big Head dan Lei Ji keluar dari planet terlantar ini dan terbang menuju bintang. Di antara bintang-bintang, Lei Ji merentangkan anggota tubuhnya dan berlutut. Saat diaum, tubuhnya bertambah hingga tinggi 1000 kaki. Wang Lin mendarat di punggung Lei Ji dan duduk. Kepala besar mengikuti Wang Lin dan berdiri di sampingnya seperti seorang penjaga. Sebuah bayangan berkedip di belakang Wang Lin dan Ta San keluar dengan ekspresi acuh tak acuh. Tangan kanan Wang Lin menunjuk ke depan dan Lei Ji dipenuhi dengan suara gemuruh. Sepanjang jalan, Wang Lin tenang, tetapi tidak mungkin menghindari pertemuan dengan para pembudidaya milik planet Tianyun. Dikejutkan oleh Lei Ji, mereka semua menyingkir. Tidak ada yang berani menghalangi mereka. Monster tua mana yang memiliki anggota klan iblis raksasa sebesar itu sebagai tunggangannya? Kultivator yang duduk di sana sepertinya familiar, sepertinya aku pernah melihatnya di suatu tempat sebelumnya. Lupakan tunggangannya, lihat dua penjaga di sebelah monster cut ketajamannya. Saya tidak dapat melihatnya. Saya khawatir bahkan ketua sekte kami tidak memiliki aura seperti ini. Sepanjang jalan, setiap orang yang melihat Wang Lin akan mulai melihat ke bawah dan memandang Wang Lin dengan penuh hormat. Di seluruh dunia, yang kuat memiliki rasa hormat. Wang Lin duduk di punggung Lei Ji. Sepanjang jalan, dia tenggelam dalam energi asalnya dan memahami puncak budidaya Nirvana Skrier. Mata Wang Lin berbinar dan dia berpikir dalam hatinya, saat itu, pemukulku berada pada tahap awal pencakar Nirwana, dan bersama dengan tubuh Dewa Kunoku, aku bisa bertarung melawan para penggarap pembersih Nirwana tahap awal. Sekarang tingkat pemukulku telah meningkat, ditingkatkan menjadi Nirvana Skrier tahap pertengahan, penggarap Nirvana Cleanser tahap awal tidak lagi menjadi masalah. Sekarang saya bahkan bisa berdiri di tengah-tengah penggarap pembersih Nirwana. Saat ini, leluhur darah berada di tahap pertengahan pembersih Nirwana. Jika diriku yang sekarang kembali ke masa lalu, aku seharusnya bisa melawannya. Meskipun peluang kemenangannya masih kecil, jika seorang pembersih Nirwana tingkat menengah ingin membunuhku, itu tidak akan membunuh itu. Saat ini, ada benda mirip perahu yang perlahan bergerak maju sekitar 5000 km dari Wang Lin. Perahu ini benar-benar hitam dan panjangnya 300 kaki, dan mengeluarkan gelombang kecil. Energi spiritual yang kuat berasal darinya. Hal ini membuat siapapun yang melihatnya menyadari bahwa itu tidak biasa. Ada kursi berlengan besar di perahu ini, dan ada seorang lelaki tua duduk di atasnya. Tubuhnya sangat besar, seolah-olah dia adalah segumpal daging. Di sekelilingnya ada 7 atau 8 wanita cantik. Masing-masing dari mereka sangat genit dan mengenakan gaun sutra yang sangat terbuka. Mereka mengelilingi lelaki tua itu dengan percakapan manis yang sesekali membuat lelaki tua itu tertawa. Beberapa wanita ini sedang memegang kendi anggur atau buah-buahan. Meskipun beberapa dari mereka tidak membawa apapun, mereka berada di belakang lelaki tua itu sambil memijat punggung. Bahkan ada 2 wanita yang sedang berbaring di pelukan lelaki tua itu. Mereka tampaknya tidak menyukai tumpukan daging lelaki tua ini dan berbicara dengan manis kepadanya. Ada 7 pria hitam membentang di sekeliling pria tua dan wanita-wanita menawan ini. Mereka berdiri di sana tanpa bergerak, seolah-olah mereka adalah mayat, tetapi aura ganas datang dari mereka. Tatapan dingin mereka menatap ke depan, dan mereka tidak mengucapkan kata pun sepanjang waktu. Ada ratusan petani di sekitar perahu.
Mereka semua mengenakan pakaian berwarna biru dan masing-masing berdiri di atas pedang pancaran energi. Mereka adalah penjaga orang tua itu. Tangan besar lelaki tua itu menamparkan salah satu wanita di pelukannya. Dia tertawa sambil mengambil secangkir anggur dan meminumnya. Saat dia hendak berbicara, dia mengerutkan kening dan melihat ke depan. Tidak ada orang lain yang menyadari kelainan tersebut. Orang tua itu berpikir sejenak sebelum matanya menjadi dingin. Dia mengulurkan cangkir di tangannya ke seorang wanita di pedalaman dan dengan tenang berkata, "Tuangkan anggur untukku." Wanita itu dengan cepat mengambil kendi anggur dan menuangkan secangkir penuh. Tepat pada saat ini, gelombang datang dari kedamaian. Sesosok sedang menuju ke sini. Itu memang benar. Lemak pada lelaki tua dengan segunung daging bergetar dan matanya bersinar terang. Dia mengambil cangkir anggur di tangannya dan meminum semuanya dalam satu tegukan. Pada saat ini, 7 orang berbaring hitam di perahu mengangkat kepala mereka pada saat yang bersamaan. Mata mereka berbinar dan ketujuh orang itu terbang dalam 7 sinar cahaya pada saat yang bersamaan. Orang yang mendekat, Anda punya waktu 3 detik untuk menyingkir. Siapapun yang patah akan dibunuh. Rasa dingin muncul di mata Wang Lin. Meskipun dia tenggelam dalam energi asalnya, perasaan ilahinya hilang. Saat lelaki tua bertubuh segunung daging itu menemukan Wang Lin juga menemukan lelaki tua itu. Wang Lin mengenal orang ini. Itu adalah persahabatan dengan segunung tubuh daging yang berbicara kasar dan sangat tidak sopan kepada Wang Lin. Menghadapi 7 sinar yang dibentuk oleh 7 pria berbaju hitam dan raungan, Wang Lin mencibir. "Mari kita gunakan kamu untuk melihat apakah memukulku saat ini dapat mengalahkan pembersih nirwana tahap awal." Kepala besar menjilat dan rasa haus darah memenuhi matanya. Sudah lama sekali sejak dia tidak membunuh siapapun. Ketika dia melihat 7 pria berbaju hitam, niat membunuh tidak bisa muncul di dalam hatinya. Kepala besar dengan hormat bertanya, "Tuan, bisakah saya membunuh mereka?" "Maumu." Suara Wang Lin tenang, tapi itu menyebabkan kepala besar tiba-tiba mengangkat kepalanya dan melangkah keluar. Dia terlalu cepat dan menghilang dalam sekejap. Ekspresi lelaki tua itu muram saat dia menatap Lei Ji, yang semakin dekat. Matanya menunjukkan sedikit aneh saat dia dengan hati-hati menatap Lei Ji, dan keserakahan muncul di hatinya. Gunung klan iblis raksasa memang merupakan hal yang bagus. Bagi Wang Lin, bertemu lelaki tua ini adalah kemalangannya. Penjaga yang menjulang besar itu adalah seorang yang menguasai Nirvana Skrier. Dan boneka itu juga memiliki kekuatan. Meskipun Wang Lin ini dapat melawan Ling Tianhou, itu hanya karena kekuatan harta karunnya. Siapa yang tidak punya harta karun? Big Head mengambil satu langkah dan tiba di hadapan 7 pria berpakaian hitam. Dia tersenyum ketika tangannya mencapai salah satu dari mereka. Ketujuh pria ini semuanya berada di atas level Ascendan, tepatnya Illusory Yin. Saat kepala besar mengulurkan tangan, ketujuh orang itu bergerak sangat cepat dan membentuk formasi untuk mengerahkan seluruh kekuatan mereka ke dalam satu orang. Pria yang memimpin mengangkat tangan, membentuk segel, dan menunjuk ke arah kepala besar. Orang terakhir dari ketujuh orang itu segera menjadi putus asa dan lemah. Kemudian orang keenam dari belakang juga sama, dan ini berlanjut ketika seluruh kekuatan mereka memasuki orang pertama di depan. Akhirnya, semua kekuatan keluar dari segel yang dibuat oleh orang pertama. Seekor harimau hitam muncul dan menyerang Big Head sambil mengaum. Kepala besar tertawa sambil tanpa ampun meremas tangan tanpa ragu-ragu. Tepat pada saat ini, mata lelaki tua di perahu itu berbinar dan dia mengangkat tangannya dan menunjuk ke depan. Sinar cahaya hitam melesat dengan kecepatan sangat cepat menuju kepala besar. Wang Lin sedang duduk di punggung Lei Ji dan matanya berbinar. Dengan satu langkah, dia meninggalkan Lei Ji dan muncul di samping kepala besar. Wang Lin bahkan tidak melihat cahaya hitam dan dengan santai menyesuaikan tangannya. Terjadi ledakan keras dan cahaya hitam runtuh. Wang Lin dengan tenang menatap lelaki tua itu dan perlahan berkata, "Apakah kamu berani melawanku?" Orang tua itu mengerutkan kening dan mencibir. "Junior, sepertinya kamu berpikir kamu bisa menantangku karena pertarunganmu dengan Ling Tianhou." Tubuhnya keluar dari perahu dan tangan membentuk segel. Dengan ujungnya menjepit, ilusi raksasa muncul di belakangnya. Ilusi ini adalah sebuah tablet batu, dan memancarkan cahaya keemasan yang mencapai area tersebut. Penghancuran jiwa tablet surgawi.
Lelaki tua itu berteriak ketika ilusi itu terbang keluar. Tangannya membentuk segel, dan dengan ujung jarinya, tablet batu itu tanpa ampun akan menghantam Wang Lin. Ekspresi Wang Lin tenang. Dia menggenggam tangan dan melayangkan pukulan sebelum mengambil langkah maju. Pukulan ini berisi budidaya Nirvana Skrier tahap tengah dan kekuatan dewa kunonya. Budidaya Nirvana Skrier tahap pertengahan memungkinkannya mencapai kekuatan puncaknya, seperti apa yang dia tunjukkan dalam pendinginan, tanpa berubah menjadi dewa kuno setinggi 1000 kaki. Jika dia mengambil wujud dewa kuno, Wang Lin percaya diri dalam melawan pembudidaya Nirvana Cleanser tingkat menengah. Pukulannya menciptakan ledakan sonik yang menggema di angkasa dan membuka sejumlah besar ruang spasial. Ini bahkan bukan kekuatan sebenarnya di balik pukulan itu. Ketika Wang Lin melayang tinju dewa kuno setinggi 1000 kaki muncul. Seolah-olah pukulan ini dilempar oleh Wang Lin dan dewa kuno ilusi. Adegan ini sangat mengejutkan orang tua itu. Ketika lengan dewa kuno muncul, aura buas datang bersamanya. Aura ini dipenuhi dengan kesombongan yang menentang surga dan sifat tirani yang akan menghancurkan dunia. Semua kekuatan yang menghalanginya harus hancur. Harus hancur. Sebelumnya, Wang Lin tidak bisa dengan mudah membentuk bayangan lengan dewa kuno hanya dengan satu pukulan. Dia harus menggunakan kekuatan penuhnya untuk membuat lengan muncul, tapi meski begitu, lengan akan jauh lebih transparan. Namun, saat ini dia bisa dengan santai melontarkan pukulan semacam ini. Dengan satu pukulan, tablet batu itu bahkan tidak mendekati Wang Lin, itu hanya memukul dengan pukulannya. Tablet batu itu tiba-tiba menjadi rapuh dan roboh saat disentuh. Itu hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan terlempar kembali. Orang tua itu terkejut dan ekspresi menjadi muram. Namun, tepat pada saat ini, pukulan yang dilontarkan Wang Lin mendekat. Semburan dentuman sonik terdengar. Orang tua itu bersinar dingin saat dia menggerakkan tangannya dan 9 rune muncul. Mereka menumpuk dan menembak ke arah tinju Wang Lin. Saat mereka mendekati tangan Wang Lin, mata lelaki tua itu menjadi dingin dan dia berteriak, meledak. Boom, boom, boom. Dampak dahsyatnya sangat menggemparkan dan gelombang kejutnya menyebar dengan sangat cepat. Perahu hitam itu segera didorong mundur, bahkan Lei Ji pun harus mundur. Adapun para penggarap yang dipimpin oleh orang tua itu, mereka juga mundur. Hanya kepala besar yang ditransfer saat dia menyerang 7 orang berbaju hitam, sementara Wang Lin dan lelaki tua itu bertarung. Mayat-mayat roboh dan darah berceceran di mana-mana. Beberapa tetes mendarat di dekat mulut, dan kepala besar menjilatnya dengan lidahnya. Ketika 9 rune meledak, ekspresi lelaki tua itu tidak hanya tidak cerah, dia menjadi lebih terkejut. Dia mundur tanpa ragu-ragu. Setelah 9 rune runtuh, Wang Lin keluar tanpa cedera. Dampaknya terlihat dilenyapkan olehnya hanya dengan satu pukulan. Sepertinya aku benar-benar memiliki kekuatan untuk membunuh para penggarap pembersih nirwana tahap awal. Wang Lin perlahan berjalan menuju pria tua itu. Wajah lelaki tua itu pucat. Bahkan sampai sekarang, dia masih tidak percaya Wang Lin memiliki kekuatan seperti itu. Saat itu, ketika dia melihat pertarungan Wang Lin dan Ling Tianhou, dia mengira itu karena Wang Lin mengandalkan harta dan Ling Tianhou menahannya. Namun, sekarang dia merasakan aura kuat dari tubuh Wang Lin. Ada kilatan niat membunuh di mata lelaki tua itu. Dia selalu menjadi orang yang kejam, dan dia sudah memiliki niat membunuh sejak dia melihat Wang Lin. Niat membunuh ini berasal dari keserakahan di dalam hatinya. Bukan saja dia serakah terhadap tunggangan klan iblis raksasa, dia bahkan lebih rakus lagi terhadap kunci gua surgawi itu. Jika aku membunuhnya, aku bisa mendapatkan kunci gua celestial. Itu akan sangat menguntungkanku selama perjalanan ke negeri roh iblis. Lelaki tua itu menjilat bibirnya lalu menunjuk ke tubuhnya beberapa kali. Setiap kali dia menunjuk, tubuhnya akan bergetar. Saat hendak melanjutkan, tubuhnya bergetar dan dia mundur sambil menunjukkan ekspresi ganas. Orang tua itu tanpa ampun mendorong tangannya ke depan sambil berteriak, Wang Lin, jika kamu pintar, serahkan kunci gua dan tunggangan klan iblis raksasa itu dan aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, tetaplah di sini. Tubuhnya mulai bergerak dengan cara yang aneh. Tubuh lelaki tua yang semula gemuk itu menjadi semakin kurus. Namun, aura mengerikan mulai berkumpul seiring dengan semakin menipisnya bumi. Lalu seberkas cahaya terang muncul dari selah mahkota. Kumpulkan debu yang berserakan.
Tubuh lelaki tua itu terus mengecil hingga hanya tinggal kulit dan tulang. Dia sekarang tampak seperti tengkorak. Cahaya di antara bersinar terang dan melesat ke arah Wang Lin. Saat cahaya kuat ini menyebar, mata Wang Lin menjadi dingin. Meskipun dia tidak mengetahui sedikit apa itu, dia merasakan sedikit bahaya darinya. Monster-monster tua pembersih nirwana ini tidak bisa dihilangkan. Meskipun orang ini baru berada pada tahap awal pembersih nirwana, pertarungan ini akan sulit jika aku tidak memiliki tubuh dewa kunoku. Khususnya, mantra yang mengumpulkan esensi dagingnya untuk membentuk sinar cahaya yang kuat sungguh luar biasa. Tangan kanan Wang Lin meraih dan suara gemuruh muncul. Energi asal dunia berkumpul dengan gila-gilaan dan retakan spasial muncul. Ada kilatan merah saat tombak pembunuh dewa muncul di tangan Wang Lin. Kamu memenuhi syarat untuk menggunakan ini. Wang Lin meraih tombak pembunuh dewa ilusi dan melemparkannya. Tombak itu berubah menjadi sinar merah terang yang datang ke arah Wang Lin. Saat tombak pembunuh dewa terbang, aura buas itu mencapai puncaknya. Saat tombak itu terbang, aura kuatnya melanda seluruh dunia. Terjadi ledakan yang menggemparkan ketika tombak pembunuh dewa dan cahaya terang diundang, menimbulkan keras menggema dan cahaya terang melemah. Hanya butuh beberapa saat hingga cahaya terang itu runtuh. Tombak pembunuh dewa menyerang orang tua itu. Orang tua terkejut dengan situasi ini dan rasa tidak percaya memenuhi matanya. Dia ingin mundur, tapi dia jauh lebih lambat dari tombak pembunuh dewa, dan tombak itu akan menembusnya. Tepat pada saat ini, lelaki tua itu menamparkan tasnya dan sebuah perisai hijau kecil muncul di tangannya. Dia menggerakkan perisai di depannya dan perisai itu dipicu dengan tombak pembunuh dewa. Perisai kecil itu bergetar dan dia didorong mundur, tetapi tidak ada retakan yang muncul pada perisai itu. Orang tua itu batuk seteguk darah dan menggunakan pengungsi darah untuk berlari dengan perisai kecil. Kecepatan seorang pembersih nirwana yang menggunakan pengungsi darah tidak dapat dibayangkan. Bersambung.